situ, yaitu melalui. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Elo. Mohon maaf tidak bisa hormat lebih lama karena nanti mungkin saya tidak bisa on cam, hanya bisa mendengarkan saja karena juga berbarengan dengan kelas di kampus. Saya berharap juga rekan-rekan kita bisa menyimak webinar ini dengan seksama dan kemudian nanti juga akan ada tindak lanjut dari LKPP Kota Malang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disampaikan kepada rekan Nita Latifatul Mutaharos. Terima kasih banyak sudah menyempatkan sambutan di tengah-tengah kesibukan beliau. Oke, pasti teman-teman di sini sudah gak sabar banget ya untuk berbincang-bincang hangat dengan pembicara kita. Sebelum memasuki acara atau memasuki materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita, izinkan saya sedikit memperkenalkan beliau-beliau yang sangat luar biasa ini. Mungkin sebagian sudah nggak asing banget ya dengan Bu Elok sama Bapak Dr. Halim Zuhdi ya, karena beliau emang sangat sangat terkenal sekali ini, apalagi khususnya untuk mahasiswa UIN ya, mungkin nggak asing sekali ini. Oke, mungkin saya sedikit memperkenalkan beliau-beliau. Yang pertama ada Bapak Dr. Haji Halimi Zuhdi. Beliau Ketua PC Robitoh Ma'had Islamiyah NU Kota Malang, yang merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. Beliau juga dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah menghasilkan banyak karya berupa artikel, opini, esai, dan mungkin puisi yang sudah dipublikasikan di sejumlah surat kabar atau jurnal akademik. Atau mungkin yang lebih banyak dari yang saya tahu gitu ya. Oke, beliau ini sangat luar biasa sekali. Yang kedua, pemateri kita yang sungguh cantik dan sangat menyejukkan hati ini bila dipandang, Masya Allah ya. Ibu Dr. Elok Halimatus Sa'diyah, MSI. Beliau salah satu dosen di Fakultas Psikologi juga. Beliau juga salah satu dosen saya ya di UIN Malang mengajar di program S1 dan S2. Beliau juga aktif sebagai konselor anak, remaja, dan keluarga. Serta beliau ketua rumpun psikologi perkembangan di fakultas tersebut. Selain itu, Ibu Elok ini juga sering terlibat dalam berbagai organisasi yang sangat profesional seperti HIMSI, IPI, dan API gitu ya. Beliau juga penulis di media massa yang membahas isu psikologi perkembangan. Selain itu, yang sangat luar biasa ini, beliau sosok istri, sosok ibu dari 4 anak ini juga berperan dalam riset pengembangan kesiswaan serta kegiatan parenting dan keluarga. Oke, kita beri hapus dulu ya untuk pemateri kita yang sangat luar biasa ini ya. Jadi jangan sungkan-sungkan nih untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Oke ya, jangan sungkan nih. Kita di sini belajar, kita di sini sharing, kita menimba ilmu kepada beliau-beliau, jadi jangan sungkan untuk bertanya apa saja yang kita ingin luapkan, apa saja yang kita ingin tanyakan, tanyakan saja. Jadi disiapkan mulai dari sekarang, mungkin sudah banyak pertanyaan-pertanyaan kali ya. Mulai dari sini itu bullying apa, bagaimana ini santri gitu-gitu ya. Mungkin banyak sekali, mungkin bisa disiapkan dari sekarang. Atau mungkin nanti setelah pemaparan materi, kita juga banyak menemukan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa juga. Oke, mungkin langsung saja ya kita sambut ke acara inti, yakni acara yang keempat, yakni penyampaian materi. Pemaparan pertama atau penyampaian materi yang pertama, mari kita sambut dan dengarkan pemaparan oleh Bapak Dr. Haji Halimi Zuhdi MA selaku Ketua PC Rabita Ma'hid NU Kota Malang. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PC IPNU, IPPNU Kota Malang, dan pemateri kita yang Elok, namanya Dokter Elok, dan selalu semangat, dan moderator kita yang menemani kita pada pagi hari ini, dan peserta webinar Hari Santri yang mengambil tema terkait dengan perundungan atau bullying pada kesempatan ini, insya Allah. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih karena telah digeret oleh teman-teman muda ini yang kalau sudah saya berhadapan dengan anak muda itu semangat itu selalu membara. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa merubah apapun lebih kuat itu daripada anak muda. Makanya anak muda itu biasanya berpikirnya nggak terlalu detail. Kalau berpikirnya detail nanti banyak mikir, nggak ada bedanya dengan orang tua. Biasanya bedanya orang tua mikirnya banyak, kerjanya nggak terlalu. Tapi anak muda memang harus selalu ada pemberontakan untuk membenahi banyak hal. Baru nanti gabung dengan orang-orang tua yang kadang lebih dewasa untuk banyak memahami. Terima kasih atas undangan dari IPNU dan IPPNU ini. Mudah-mudahan ini bukan kolaborasi yang pertama, tetapi nanti menjadi kolaborasi berikutnya. Karena tema saya hanya pemantik, saya menemani sedikit Dr. Elok. Intinya ini di dokter. Dr. Elok nanti intinya di sini, namanya pemateri. Kalau saya kan bukan pemateri, pemantik saja. Mungkin ada yang perlu kita pantik karena ini terkait dengan pesantren di antara yang menjadi tema kita pada hari ini dan juga mungkin lembaga-lembaga yang lain. Pemantiknya adalah pesantren itu lebih dari di Indonesia itu hampir 30.000. Bisa dibayangkan lembaga terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Dan itu tidak dibiayai oleh negara. Ada beberapa, tapi rata-rata dari masyarakat. Pengelolaannya juga rata-rata sendiri-sendiri. Toh kalau ada bidang pontren yang ada di Indonesia yang menangani lembaga kepesantrenan, tetapi itu berbeda dengan lembaga sekolah seperti SMA, SMP, atau MTS, atau perguruan tinggi baik swasta atau non swasta. Pesantren itu unik sekali. Maka ada yang menyebutkan pesantren itu adalah kerajaan-kerajaan kecil yang dibangun oleh kiai, dan di situ kurikulumnya ya dari kiai, baru nanti kalau ada penyetaraan akan berbeda. Tetapi intinya pesantren itu unik, dan saking uniknya maka tumbuh dengan berbagai macam pesantren. Nah, di balik keunikan itu namanya perkumpulan pasti ada yang namanya gesekan-gesekan. Ini yang kita kemudian beberapa tahun terakhir kita simak dengan istilah bullying, perundungan, atau dalam bahasa Arab tanamur. Itu sebenarnya bukan beberapa tahun terakhir ini, sudah ratusan tahun yang lalu. Ini istilah, tapi meskipun baru muncul, istilah kejadian ini itu mulai Nabi Adam itu sudah ada. Maka ilmu yang tidak akan pernah hilang adalah ilmu hati, ilmu perasaan. Kalau sains dan teknologi itu cepat sekali perkembangannya dan akan hilang. Maka ilmu psikis, ilmu agama tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena memang tatanan ini akan diperlukan sepanjang zaman. Sehingga apa? Di pesantren itu sebenarnya bukan tidak dilakukan yang namanya, bahkan setiap orang kita dikuatkan itu apa? Dengan istilah al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa badanihi. Seorang muslim itu adalah yang menyelamatkan, yang selamat orang lain dengan lisannya. Ini lisannya saja harus dijaga.
Bahkan dalam ayat Quran itu tegas sekali. La yaskhar qaumun min qaumin, itu jangan mengejek, jangan mencela, jangan membuat nama-nama yang tidak baik, yang menyakitkan orang. Saking perasanya dalam Islam itu, kalau berbicara dibuat talatuf, lembut sekali. Kemudian ngomong lembut, dan bahkan apa yang harus diperbanyak? Senyum. Apa artinya? Di pondok itu bukan tidak diajari yang namanya kata-kata lembut, bersikap lembut pada senior, bahkan berbuatlah dalam hadis itu menghormati yang lebih tua, menghormati yang lebih tua, yang tua, menyayangi yang lebih muda, itu sudah disebar. Dan luar biasanya dari puluhan ribu tanpa biaya negara itu, pesantren rata-rata meskipun tanpa meniadakan yang lain 0,00% itu kekerasan seksual. 0,00% ada, tapi tidak banyak. Demikian dengan bullying. Kita bayangkan ada ribuan, 10.000 santri di situ, setiap hari bersentuhan dengan antar teman dengan yang lainnya. Apakah 10.000 itu terjadi bullying setiap hari? Tidak. Tetapi ini perlu diantisipasi. Tapi kabarnya hari ini kan dahsyat. Daripada realitasnya, kabarnya itu lebih banyak. Sehingga apa? Orang tua kadang, kemarin saya diprotes banyak karena yang meninggal itu saya dihubungi oleh radio FM Kediri terkait dengan kematian. Apa adanya bullying seperti ini tidak harus menyurutkan orang tua untuk memondokkan anaknya, saya bilang. Apa? Karena ini memang kasuistik dan perlu untuk ditangani dan diperketat. Biasanya itu memang senior-senior yang baru datang. Ini yang sering terjadi, kakak senior. Maka sekarang kita ngadakan beberapa rapat, pertemuan, diskusi dengan teman-teman yang di pondok itu, senioritas bukan segala-galanya. Dan ini terjadi bukan hanya di pondok, bahkan di kampus, tapi sekarang juga sudah mulai dikurangi. Di sekolah, di mana-mana, ospek, macam-macam itu, karena merasa dia hebat, luar biasa, senior, sehingga harus membuat adik ini sama dengan dirinya. Nah, ini yang perlu kita sadarkan sedikit demi sedikit, meskipun pola itu dulu itu dianggap sesuatu yang luar biasa. Harus dibenahi karakternya dengan ini, dengan itu. Nah, ini sedikit demi sedikit kita buat pola disesuaikan dengan zamannya. Maka dengan webinar ini saya bersyukur dengan teman-teman IPNU. Ini webinar yang diadakan yang sekian kalau di Kota Malang, yang kalau dengan RMI, tapi yang dengan IPNU yang pertama. Saya berharap ini bukan yang pertama yang dilakukan oleh teman-teman IPNU, tapi nanti webinar-webinar berikutnya untuk mencerdaskan anak bangsa, terutama di pondok pesantren. Saya sangat berharap, apalagi nanti ini ada pemateri yang sudah malang melintang terkait dengan ilmu-ilmu seperti ini, bagaimana membuat anak bullying itu. Saya lagi menangani beberapa anak, orang yang membuli orang, sebenarnya dia masih punya hati. Artinya tidak kemudian kita hantam, kita ini, tidak. Kadang dia memang jarang disentuh, jarang ketemu dengan orang-orang yang baik. Sehingga apa? Kalau dengan kita yang baik, misalkan anggaplah kita baik ya, ya amin ya Allah. Nah, jadi kita tanangi dengan yang baik, itu pasti sadar. Ini kemarin saya bilang, nah boncengan dengan perempuan, nggak boleh loh, bukan mahram, nggak boleh ngedate, pacaran di pondok itu. Alhamdulillah sudah mulai sadar sedikit-sedikit. Ada yang ngerokok sedikit-sedikit kita tangani. Yang ngerokoknya di kamar, kadang nggak peduli temannya, kita tangani sedikit. Ada yang ojol, kita tangani. Memang butuh yang namanya penyadaran-penyadaran. Dan seperti pagi hari ini bentuk dari kepedulian adik-adik IPNU, IPPNU untuk bersama kita membuat kesadaran-kesadaran terhadap masyarakat, terutama di masyarakat pesantren. Terima kasih. Ini separuh sambutan, separuh pemantik. Intinya kondisi di pesantren itu uniknya luar biasa, tetapi memang harus banyak penanganan, terutama penyadaran terhadap tim keamanannya. Yang sering terjadi itu sebenarnya tim keamanan, ya. Kemudian teman sekelas, teman ini banyak sekali cerita.
Tapi setiap pesantren itu memang tidak sama. Nah, terakhir Nabi itu ketika melihat sahabat ngenyek Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini ngapunten, kakinya itu kecil, satunya kecil, satunya besar. Pas ketika naik pohon, yo pokoknya kok kecil ini, sudah kecil orangnya, kecil kakinya. Nabi itu langsung merah, bilang orang ini lebih, kalau dibandingkan dengan seperti kalian semadinah, ini lebih baik. Nah, artinya Nabi itu memang nggak suka, bully-bully itu nggak suka. Maka kata bull itu, kalau kata Bu Dr. Elo, itu dari banteng. Banteng. Kalau bahasa Indonesia, perundungan itu kan dari rundung, membuat orang sedih. Maka nggak boleh. Dalam bahasa Arab, tanamur, macan tutul. Jangan seperti orang yang seperti macan tutul, ngamuan, marahan, orang. Maka perlu emosi untuk selalu ditata. Alhamdulillah dan terima kasih sekali atas supportnya Dr. Elo ini bersama kami, dan insya Allah kalau tadi ada tindak lanjut kita juga siap untuk menindaklanjuti dengan teman-teman di IPNU dan IPPNU yang ada di PC Kota Malang. Wallahul musta'an wa ilaihi tuklan, singkat padat insya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih banyak Yai atas pemaparan materinya terkait tadi bagaimana sih pesantren itu, terus ya emang tadi ya bullying itu emang sudah lama gitu, bukan hanya sekarang-sekarang saja yang emang sudah terjadi dulu-dulu gitu ya. Oke, mungkin langsung saja ya, kita langsung ke pemaparan pemateri kita gitu ya oleh Ibu Dr. Elok Halimatus Sa'diyah MSI. Mari kita sambut dan dengarkan pemaparan materi oleh beliau terkait bullying dan bagaimana kita cara mengatasinya. Oke, kepada rekan-rekan kita yang bertugas untuk share screen, dimohon. Kepada beliau disampaikan waktu dan tempat, dipersilakan. Monggo Ibu. Baik, sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji Halimi Zuhdi, saya ngefans banget sama Kiai Halimi ini ya. Kata-katanya tuh selalu bikin luar biasa gitu ya. Sangat inspiratif ya. Saya termasuk fansnya jenengan Yai di FB. Yang saya hormati juga Ketua IPNU dan IPPNU, para panitia, kemudian semua yang hadir di ruang Zoom hari ini. Alhamdulillah, syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat semangat, sehingga kita masih tetap terus berjuang untuk belajar dan terus belajar menjalankan peran kita di dunia ini dengan lebih baik dan lebih baik. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada pemimpin kita, role model kita, yang selalu kita nanti syafaatnya, yang tidak pernah tidak mencintai kita, baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan juga kepada siapapun kita yang mengikuti risalah beliau. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada IPNU dan IPPNU, terutama panitia ya, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk hadir di sini. Saya mungkin memang bukan NU struktural ya, tapi saya sangat kultural, NU kultural gitu ya. Tapi memang tidak masuk di struktural, tapi kulturalnya luar biasa gitu ya. Baik, pada tema hari ini menarik ya, menarik sekali tema hari ini berkaitan dengan bullying. Bullying terutama kita menyorot bullying yang ada di pesantren. Tapi sebelum kita masuk ke materi,
adik-adik semuanya, Bapak Ibu mungkin ya, kayaknya semuanya lebih banyak rekan dan rekanita ini kayaknya ya, yang senior kayaknya cuma yang agak dewasa kayaknya cuma Ustadz Yai Halimid dan juga saya. Agak nggak enak kalau disebut tua ya Yai, jadi saya bilang dewasa gitu ya. Meskipun usia sudah kepala 5 kalau saya, kalau Yai Halimi kan masih muda kayaknya. Baik, saya ingin kita semua sejenak membayangkan sebuah dunia yang dipenuhi rasa aman, termasuk juga di dalamnya mungkin pesantren atau lembaga pendidikan. Kita bayangkan sebuah dunia yang penuh dengan rasa aman, di mana setiap individu, setiap santri itu bisa berjalan dengan penuh percaya diri, bisa berjalan dengan penuh rasa optimis, semangat, tanpa rasa takut dicemooh, tanpa rasa takut dihina, tanpa rasa takut disakiti. Kita bayangkan bahwa ada sebuah dunia atau satu lingkungan pendidikan atau pesantren di mana di sana empati tumbuh dengan sangat subur di setiap langkah kita, di setiap pertemuan, di setiap interaksi. Kalau misalnya di pesantren berarti antara santri dengan santri, antara santri dengan pengurus, antara santri dengan para asatid dan asatidahnya, santri dengan pengasuh. Gitu ya. Dunia yang seperti itu yang tentu yang kita inginkan. Dunia tanpa kekerasan, dunia tanpa manipulasi, dunia tanpa dominasi. Saya yakin semua yang hadir di sini menginginkan dunia yang seperti itu. Tapi sayangnya tidak seperti itu. Kalau kita melihat dalam gambaran yang lebih global, tidak hanya dunia pesantren ya. Kalau kita melihat ternyata di Indonesia ini unfortunately, Indonesia itu malah menjadi negara dengan kondisi darurat bullying. Indonesia itu menempati peringkat kelima. Lanjut ya Mbak ya. Menempati posisi kelima sebagai negara yang paling banyak terjadi bullying di negaranya. Ini tentu bukan prestasi yang membanggakan, ini prestasi yang sangat menyedihkan dan ironi gitu ya. Kenapa? Karena bullying itu ternyata dampaknya itu luar biasa merusak. Jadi memang betul ada perbedaan dampak disesuaikan dengan tingkat keparahan dari bullying yang dilakukan. Tetapi sebagian besar bullying itu selalu memberikan dampak negatif. Mulai dari menghancurkan masa depan, mulai dari menghancurkan kesehatan mental, kemudian mengancam fisik, juga sampai kemudian merenggut nyawa. Cukup banyak kalau kita lihat di media massa, banyak sekali korban bullying itu yang kemudian berakhir dengan kematian. Memang kalau kita lihat di media massa itu memang data yang saya lihat itu memang lebih banyak di pesantren, memang tidak terlalu banyak. Tapi bukan berarti kemudian kita aman-aman saja kalau kita tidak kemudian memunculkan kesadaran bahwa ini sesuatu yang potensial untuk terus meningkat. Di pesantren juga kemudian saya scroll di internet itu ternyata ada yang membakar santri, kemudian cukup banyak sekarang sudah mulai muncul. Nah, memang dikatakan bahwa di pesantren tidak sebanyak di luar pesantren. Dan paling banyak bullying di Indonesia itu paling banyak memang di dunia pendidikan. Hampir 90-80% terjadi di dunia pendidikan. Dan di situ dikatakan bahwa pesantren masih tidak terlalu tinggi. Tapi tidak terlalu tinggi itu kita nggak boleh merasa aman gitu ya. Karena itu potensial untuk terus meningkat kalau kita tidak memiliki kepedulian, kita tidak memiliki tekad untuk terus berusaha memberantas itu sampai ke akar-akarnya misalnya gitu ya. Nah, untuk bisa memberantas itu, mencegah bullying terus berkembang, ini nggak bisa dilakukan oleh cuma satu pihak. Ini memerlukan kerjasama dari semua pihak terkait, mulai dari keluarga, kemudian santri, kemudian lembaga, pengurus, kemudian pengasuh, semuanya memang harus bekerja sama, memiliki kepedulian, komitmen yang tinggi untuk mencegah terjadinya bullying di lembaga pendidikan tersebut. Memang tentu pesantren memiliki keunikan, nggak bisa disamakan dengan yang non pesantren karena memiliki kultur yang berbeda. Kita manfaatkan kultur. Kita memasuknya lewat kultur yang ada di pesantren. Sebenarnya kan ironi kalau di pesantren itu ada bullying itu kan agak ironi. Orang akan kemudian judging-nya luar biasa dibandingkan dengan yang tidak di pesantren. Kenapa? Karena pesantren itu tempatnya ilmu agama dipelajari dengan begitu kuat. Di pesantren itu tempatnya orang diajari tentang akhlak. Di pesantren itu tempatnya orang tuh belajar tentang bagaimana cara mencintai orang lain, menghargai orang lain, menghormati orang lain. Akhlakul karimah. Kok dilalah kemudian ada bullying, sehingga ironinya menjadi lebih kuat.
dibandingkan ketika bullying itu terjadi di non pesantren. Dan ini perlu kita maklumi. Karena harusnya santri itu menjadi role model. Role model apa? Role model etika, role model akhlak. Sehingga kemudian banyak orang yang akhirnya takut loh. Sudah diajari agama sedemikian rupa kok malah bakar orang. Kok malah begini, begitu, begini, begitu. Akhirnya kemudian banyak yang merasa ketakutan. Akhirnya kemudian mereka tidak mau mondokkan anaknya. Ini sebenarnya rugi. Kenapa? Karena pesantren itu adalah pilarnya bangsa. Kondisi sekarang ini kita sangat membutuhkan pesantren. Tapi memang pesantren harus memiliki mekanisme yang betul. Mekanisme yang kuat, komitmen yang kuat untuk kemudian memberikan perlindungan kepada siapapun yang menjadi korban bullying dan sedemikian rupa berusaha mencegah praktek-praktek bullying. Maka untuk itu kita perlu memahami tentang bullying itu seperti apa. Lanjut ya Mbak, saya nggak akan jelaskan, nggak akan bacakan itu tadi ya, yang banyak itu tadi. Pokoknya kalau teman-teman semuanya, rekan dan rekanita lihat gitu ya, teman-teman lihat di internet itu banyak muncul dan akhirnya kita jadi miris gitu. Segitunya kok ya Allah, kok sampai segitunya, ada yang sampai meninggal, ada yang cacat, belum lagi yang itu dampaknya pada kesehatan mental. Nah, berkaitan dengan fenomena bullying ini teman-teman semuanya ya. Sebenarnya kalau bullying ini selalu dianggap sebagai fenomena iceberg phenomenon atau fenomena gunung es yang terlaporkan, yang terdeteksi. Itu sebenarnya lebih kecil dibandingkan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Even itu ada di pesantren. Jadi kalau sudah berbicara tentang bullying, itu dimanapun itu mesti selalu akan terjadi namanya iceberg phenomenon atau fenomena gunung es itu tadi yang terlaporkan, yang terdeteksi itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang terjadi. Sehingga kemudian Indonesia sekarang kalau sudah rankingnya 5 itu yang terdeteksi saja. Kalau digabung dengan yang tidak terdeteksi, wah saya nggak tahu, pasti bakal jauh lebih ngeri. Kalau teman-teman lihat itu di internet itu ya, bagaimana kemudian media melaporkan tentang kasus-kasus bullying sampai kematian, gantung diri dan sebagainya, Masya Allah luar biasa. Maka di sini kemudian perlu kita untuk lebih memahami bullying, apa itu bullying, bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah bullying, agar masing-masing kita bisa memiliki kesadaran, merubah persepsi bahwa bullying ini sesuatu yang membahayakan, agar kita bersama-sama untuk bisa melawan bullying. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian mengapa sih kita tuh perlu untuk mensosialisasikan bullying gitu ya? Mengedukasi orang lain tentang saya mau bercerita dulu tentang di dunia ini negara yang paling rendah bullyingnya itu adalah Finlandia, Denmark, dan Swedia. 3 negara terutama Finlandia itu adalah negara dengan tingkat bullying terendah di dunia. Ternyata kemudian kalau kita pelajari, ternyata memang luar biasa mereka itu. Luar biasanya apa? Mereka bekerja sama melakukan proses pencegahan bullying itu secara menyeluruh di semua elemen. Mulai dari keluarga, sekolah, kemudian masyarakat, pemerintah, nggak main-main mereka kemudian melakukan pencegahan terhadap bullying. Di lembaga pendidikan misalnya, kurikulumnya tuh semuanya berkaitan, kurikulum di sana itu semuanya berbasis empati. Jadi kebijakan untuk pencegahan bullying itu sangat kuat masuk di kurikulum mereka. Kalau kita kan masih di hidden kurikulum, tidak menjadi major kurikulumnya. Tapi kalau di negara-negara dengan bullying terendah itu mereka sudah memasukkan program anti bullying ke dalam kurikulum mereka dengan sangat kuat. Dan kurikulumnya berbasis empati. Dan itu kemudian hasilnya luar biasa efektif kan? Ternyata kemudian bullying di negara mereka menjadi bullying yang terendah di dunia. Masa kita orang Islam kalah dengan orang non-Muslim gitu loh. Padahal di Islam seperti sedemikian rupa mengajarkan bagaimana kita harus menghormati orang lain, kita harus menghargai orang lain, baik dari lisan kita, apalagi sampai menyakiti. Kita sudah sangat lengkap modul yang ada di Al-Quran untuk kita tidak melakukan bullying itu sudah sangat lengkap. Tapi kenapa kita masih tinggi gitu loh. Maka mungkin memang perlu kita membangun kesadaran bersama. Nah, maka di sini saya sangat mengapresiasi Ibnu mengadakan acara ini biar kita bisa saling mengingatkan gitu ya. Saling mengingatkan bahwa ini sesuatu yang memang harus kita kerjakan bersama. Nah, kemudian kenapa kita harus membahas bullying? Yang pertama apa tadi itu? Sebentar Mbak, yang pertama tadi mana ya? Saya kok nggak terlalu kelihatan.
Yang pertama, kenapa kok harus disosialisasikan? Karena kalau tidak disosialisasikan, bullying itu akan dianggap biasa. Padahal bullying itu memberikan dampak negatif yang sangat besar pada kesehatan mental seseorang, bahkan ada yang sampai gila karena nggak tahan dengan tekanan yang diberikan kepada dia, dan kemudian belum lagi kemudian mengalami cacat fisik sampai kematian dan sebagainya. Ganggu kesehatan mental, merusak kesehatan mental. Sampai kemudian masa depannya menjadi hancur gara-gara dia memiliki trauma yang luar biasa, sehingga kemudian dia tidak mampu menjadi seseorang yang produktif dan kontributif. Itu yang pertama, dampaknya luar biasa. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak paham tentang bullying, itu cenderung mengabaikan. Dianggap biasa, alah biasa. Umi dulu ya juga begitu, alah biasa. Ayah dulu juga begitu. Dianggap biasa, padahal dulu dengan sekarang berbeda. Kalau dulu mungkin lebih tangguh dibandingkan sekarang. Anak sekarang ini penyebutannya sekarang sampai kemudian secara umum kami mengatakan bahwa anak-anak sekarang itu disebut sebagai generasi strawberry. Kenapa? Bagus di luarnya, tapi dalamnya lebih rapuh dibandingkan zaman-zaman yang dahulu. Sehingga kemudian ketika mendapatkan tekanan-tekanan seperti itu, mereka banyak yang nggak tangguh. Mereka banyak yang kemudian mengalami trauma. Dan ini kalau dianggap biasa karena sama dengan dulu, maka akan abai. Siapa yang abai? Pelaku abai. Dianggapnya biasa itu, wajar itu. Yang jadi korban juga merasa kalau ini kan sesuatu yang wajar. Kalau aku ngelapor, kalau aku ngadu, nanti aku yang kena misalnya. Sehingga kemudian dia tidak mendapatkan peluang untuk dibantu. Nah, kemudian kenapa kita terus harus mengedukasi bullying dimanapun? Terutama di lembaga pendidikan, karena yang teridentifikasi di lembaga pendidikan yang paling banyak bullying itu. Karena memang biasanya yang jadi korban akan cenderung menjadi pelaku juga. Akan ada repetisi, siklus yang berulang. Dulu jadi korban, akhirnya kemudian dia jadi pelaku. Kalau itu tidak diputus, akan terus terjadi bullying, akan terus terjadi di lembaga tersebut, lembaga apapun, apakah itu pesantren ataukah itu non pesantren. Kalau kemudian tidak diberikan pembinaan. Kemudian yang kedua, sehingga kemudian karena itu bahaya, maka yang paling bagus itu adalah upaya preventif. Kalau sudah kuratif, apalagi rehabilitatif itu sudah berat, Mbak. Saya tuh banyak sekali menangani kasus-kasus bullying itu ya. Berat sekali, bahkan sampai beberapa kali yang sudah intens itu sampai mengalami perubahan perilaku, nggak bisa ngomong, akhirnya kemudian menjadi nggak mau ngomong padahal dia nggak bisu. Akhirnya ada perubahan yang sangat ekstrim ketika dia menghadapi bullying yang intens. Sehingga mau nggak mau ya kita memang harus bersama-sama untuk segera berusaha berjuang untuk menghentikan bullying ini tadi. Lanjut ya. Nah, sekarang kita apa itu namanya? Pahami dulu sebenarnya apa sih bullying itu. Bullying itu dikatakan sebagai epidemik. Kenapa kok dikatakan epidemik? Karena nular, sama kayak penyakit itu. Nular. Jadi mungkin ketika sudah dibully, orang yang melihat mungkin memiliki interest yang sama, dia akan niru. Sehingga akhirnya kemudian banyak peniruan-peniruan gara-gara bullying itu dibiarkan terjadi. Tuh, sehingga kemudian menjadi epidemik. Gitu ya. Kemudian bullying ya jelas itu adalah penyakit sosial. Kenapa? Melanggar aturan-aturan sosial kok. Melanggar aturan-aturan agama kok. Nah, sehingga kemudian mungkin pertanyaannya nanti Oke, nanti dari Pak Mas Arief ya, nanti saya jelaskan dulu. Ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang dikatakan bullying itu? Bullying itu dikatakan bullying itu kalau ada 4 hal ini. Yang pertama, ada niatan jahat dari pelaku untuk nyakiti korban. Memang berniat, bukan karena nggak sengaja. Kemudian yang kedua, ada penyalahgunaan kekuatan dalam relasi sosialnya. Ada ketimpangan kekuatan. Misalnya pelaku itu biasanya memanfaatkan keunggulannya dia, baik itu secara fisik, secara usia, secara level pendidikan, status sosial ekonomi mungkin. Sehingga kemudian dia berusaha untuk mendominasi korban dan merendahkan korban. Jadi seringkali ada penyalahgunaan kekuatan dalam relasi. Ini bullying. Yang ketiga, dilakukan berulang. Dilakukan berulang-ulang. Kalau tidak berulang, bukan bullying namanya. Misalnya bertengkar gitu ya, gasak-gasakan gitu. Kalau itu tidak dilakukan berulang, itu tidak disebut bullying. Karena bullying itu intens dilakukan terus-menerus. Itulah kemudian mengapa bullying itu harus dihentikan.
intens, Mbak, Mas, terus-terusan pada target yang sama. Maka kemudian bayangkan apa yang dirasakan secara psikologis misalnya ya. Belum lagi kalau bullyingnya fisik gitu ya. Makanya orang kalau udah dibully itu biasanya sekarat batinnya. Bukan konflik biasa. Kalau konflik biasa tukaran, bertengkar dengan orang lain karena ada konflik pribadi gitu ya. Itu bukan, tidak harus selalu menjadi bullying. Menjadi bullying kalau repetisi, repetitif, berulang-ulang. Dan kemudian menimbulkan kepuasan pada pelaku. Nah, dikatakan bullying itu kalau ada 4 hal ini. Nah, itulah kenapa kemudian bullying itu dampaknya luar biasa besar. Bahkan banyak yang sampai bunuh diri, ada yang gantung diri karena nggak kuat menghadapi tekanan. Ada anak kecil SD itu ya, yang miris betul saya itu ya. Bapaknya baru meninggal, kemudian dia di sekolah dibully verbal oleh teman-temannya. Oh, bapak mati, oh, yatim, kapok, oh, kapok. Terus menerus. Berminggu-minggu dia kehilangan ayah itu sudah satu hal yang sangat luar biasa. Dibully secara verbal oleh pelaku dengan gerombolannya. Dia pulang ngadu ke ibunya. Ibunya bilang, alah itu biasa. Gak usah terlalu baper, biasa itu bercanda. Nah, itu. Gak kuat dia terus begitu intens digitukan oleh teman-temannya. Sehingga kemudian dia akhirnya memutuskan bunuh diri, gantung diri dan mati. Dan masih banyak kasus-kasus bullying itu ya Allah yang luar biasa. Kok bisa Indonesia itu yang terkenal dengan apa itu namanya kultur yang ramah tamah, tepo seliro, kok bisa menjadi seperti ini gitu ya. Itu sesuatu yang harus kita jadikan sebagai penekanan untuk kita semakin memperkuat komitmen kita melawan bullying. Lanjut. Nah, kemudian bullying itu apa saja sih? Lanjut nih Mbak. Bullying itu apa saja jenisnya? Ternyata bullying itu macam-macam jenisnya. Ada bullying fisik, kalau fisik itu gampang, lebih mudah kelihatan kalau bullying fisik itu. Kenapa? Ya karena teman-teman misalnya ya, biasanya ada memar, ada apa, berdarah dan sebagainya, sehingga kemudian lebih mudah untuk dilihat, diidentifikasi lebih mudah. Itu fisik. Ya. Termasuk juga kalau di pesantren itu ya, nendang, jotos segala macam gitu ya, nekek, mencekik segala macam. Pokoknya yang fisik. Atau juga mencuri barang korban, menghancurkan barang korban. Yang tujuannya adalah untuk melemahkan, merendahkan, mengintimidasi. Itu juga termasuk bullying fisik dan material. Yang pertama itu lebih mudah kelihatan. Yang kedua bullying verbal. Dan bullying verbal ini adalah entry point dari semua jenis bullying. Pokoknya menyakiti, keinginan menyakiti dari verbalnya. Jadi ngejek, menghina, merendahkan, menuduh, memfitnah. Pokoknya semuanya serba lisan. Dan ini adalah entry point dari semua jenis bully. Bayangkan, misalnya di kamar, satu kamar, ada pelaku, satunya korban. Dibully terus-terusan, bayangkan tekanan yang harus dia hadapi. Misalnya kalau di pondok pesantren misalnya ya, maka pesantren nggak boleh abai gitu loh. Kalau nggak di pesantren, dia masih ada kesempatan pulang ke rumah menjauhi pelaku. Tapi kalau di pesantren, kumpul setiap hari 24 jam, dalam 1 minggu, dalam 1 tahun, terus dibully terus gitu secara verbal misalnya ya. Bayangkan bagaimana sekarat batinnya. Itu bullying verbal. Dan bullying verbal ini biasanya kemudian nanti akan ada komplementari dengan bullying-bullying yang lain. Pertama memang verbal dulu. Kemudian ada bullying relasional. Apa? Pengabaian, mengisolasi. Memang niat mengisolasi, menghindari dan mengabaikan dia. Nah, ini juga termasuk bullying. Dan gak enaknya bahayanya bullying relasional ini, pelaku bully itu akan mengajak atau memprovokasi yang lain juga untuk mengabaikan dia, untuk menghindari dia, sehingga kemudian orang korban yang dibully secara relasional ini nggak punya teman, kesepian. Kenapa? Semuanya nggak boleh main sama dia. Bayangkan kemudian bagaimana sakit hatinya, bagaimana frustasinya dia. Nah, kemudian berikutnya adalah cyberbullying. Ini mungkin kalau di pesantren nggak terlalu banyak, karena apa? Karena kan biasanya nggak bawa HP gitu ya. Jadi mungkin ini nggak banyak. Padahal cyberbullying juga dampaknya luar biasa. Kalau teman-teman lihat itu ya di internet itu banyak yang meninggal gara-gara bunuh diri, gara-gara terjadi cyberbullying. 24 jam itu cyberbullying itu. Karena kan kalau HP itu kan bisa kita lihat kapanpun gitu ya. Kecuali kita memutuskan untuk tidak screen time dengan HP. Dan ini banyak yang bunuh diri gara-gara cyberbullying. Tapi kalau santri kayaknya enggak deh. Kalau di pesantren enggak ada, kayaknya enggak bisa pakai HP. Kemudian bullying seksual. Nah ini kan sebenarnya juga bukan rahasia umum ya. Kalau di pesantren itu
cukup banyak yang ada penindasan atau bullying seksual gitu ya. Mungkin di beberapa, tidak semua pesantren, tapi kita nggak bisa tutup mata. Bullying di pesantren, karena saya sebenarnya juga basicnya dari pesantren, saya dari Pasuruan ya, jadi tahu gitu loh. Termasuk anak saya keluarkan dari pesantren gara-gara karena saya melihat di sana tidak ada apa itu namanya perlindungan yang memadai terhadap korban bully, terhadap bullying, praktek bullying. Akhirnya saya ambil, saya keluarkan anak saya, ganti pesantren yang lain. Karena nggak mau beresiko dengan rusaknya masa depan dia. Kenapa? Traumanya itu loh. Karena saya itu orang psikologi. Banyak yang datang santri-santri ke saya dari pesantren-pesantren yang ada di Malang ini, yang kemudian memang susah akhirnya betul kan kalau sudah kena PTSD, post traumatic syndrome disorder. Itu sudah berat, Mbak, Mas. Nggak bisa sekali tembak kemudian selesai, nggak bisa. Nanti akan ada luka batin, akan begini, akan menjadi people pleaser. Aduh, macam-macam yang itu akan merusak masa depannya dia, menurunkan kualitas hidupnya. Makanya kemudian kita perlu tahu kalau mau mandukkan anak itu cari pondok yang benar-benar punya komitmen untuk memberikan perlindungan kepada semua santri dan komitmen untuk apa itu namanya untuk tidak boleh ada di situ tentang bullying. Pembinaan tentang hal-hal seperti itu harus ada, perlindungan terhadap itu harus ada. Gitu ya. Baik, lanjut Mbak. Nah, lanjut nih. Dalam bullying itu sebenarnya ada beberapa orang yang terlibat. Ini Mbak, teman-teman semuanya. Jadi nggak cuma pelaku sama korban sebenarnya, dan ini perlu kita tahu. Yang pertama korban, kemudian ada pelaku, kemudian ada follower. Follower itu siapa? Follower itu adalah yang ikut bantu. Yang ikut bantu, tapi dia bukan pelaku utama. Tapi dia ikut-ikutan bantu. Ikutan-ikutan, misalnya kalau itu bullying verbal ya, dia ikut-ikutan ngiloke, dia ikut-ikutan menghina. Tapi bukan pelaku utama. Follower ini seperti asistennya pelaku bullying. Kemudian pasif bully. Pasif bully itu, dia senang melihat kejadian bullying. Tapi dia tidak menunjukkan dukungan secara nyata, tapi dia senang. Hatinya tuh senang, ada bullying, ketawa-ketawa gitu. Tapi dia nggak ikutan. Tapi dia positif terhadap bullying. Itu adalah yang disebut sebagai pendukung pasif bully. Pasif bully. Kemudian berikutnya pendukung pasif. Kalau pendukung pasif bully dengan pendukung pasif berbeda ya. Kalau pendukung pasif, dia senang melihat kejadian bullying, tapi dia tidak ikut. Kalau pendukung atau pasif bully itu dia ikutan ketawa, keplok-keplok gitu ya. Ayo wes gasak wes gitu misalnya ya. Itu yang pasif bully. Tapi kalau yang pendukung pasif, dia senang, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Tapi dia juga permisif kepada itu. Tapi dia memiliki persepsi yang positif, memiliki sikap yang positif. Cuman dia nggak ngapa-ngapain. Cuman senang aja dia gitu kalau ada bullying. Itu. Kemudian ada penonton. Nah penonton ini dia ngelihat aja, dia netral gitu ya, tapi dia nggak ngurusin. Nah itu bukan urusan saya. Jadi orangnya cuek gitu ya. Itu penonton. Kemudian ada lagi yang potensial menjadi pembela. Dia mau bela, dia aduh ya Allah misalnya, aduh, tapi dia nggak bisa membela. Kenapa? Karena dia takut. Dia nggak suka ada bullying, tapi dia nggak berani membela, nggak berani nolong. Kenapa? Karena dia takut. Ini yang disebut sebagai potential pembela atau potential defender. Kemudian yang G itu adalah pembelanya, baru ada pembela. Pembela itu yang nolong, yang berusaha menghentikan bullying. Nah, masalahnya teman-teman semuanya, kalau pembela itu cuma sendirian, dan pelaku itu kemudian ada gengnya, ada follower, ada pasif bully, ada pendukung pasif yang sebenarnya masuk di lingkarannya bullying itu ya. Kalau pembela itu sendirian, defendernya sendirian, seringkali dia juga akhirnya jadi dibully. Itu loh yang nggak enak. Makanya kemudian sekarang itu riset-riset semuanya menemukan semua pelatihan-pelatihan tentang anti bullying itu berusaha untuk membuat potential defender ini, yang F ini, untuk maju bersama membantu pembela. Misalnya dalam satu kamar ada cuma satu pembelanya. Yang potensial pembela ada 3 atau ada 4. Yang bully ada 5 dengan teman-temannya gitu ya. Kalau pembela sendiri ini bisa digasak juga pembelanya. Maka program-program anti bullying diantaranya mengidentifikasi siapa yang potensial defender ini dan kemudian dimotivasi, disemangati untuk maju bersama, stand up. Membantu defender ini tadi. Kalau kemudian pembela defendernya atau pembela
yang membela korban ini kemudian ada banyak geng yang membantu itu ya, nggak jadi bullyingnya. Tapi kalau pembelanya cuma sendirian, biasanya dia malah nanti akan jadi target bullying. Nah ini perlu diketahui bersama. Dan perlu diidentifikasi siapa yang bully, siapa yang follower, siapa yang pasif bully, siapa yang pendukung pasif, siapa yang potensial menjadi defender tapi dia belum berani, siapa defendernya, dan kemudian diberikan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Yang akhirnya pada akhirnya semuanya targetnya adalah untuk bisa menurunkan atau mengakhiri bullying yang terjadi. Lanjut. Nah, sekarang kita perlu tahu juga tentang fase bullying. Ternyata bullying itu ada fase-fasenya, Mbak, Mas. Jadi enggak langsung truk-truk itu enggak ya. Ternyata bullying itu ada fase-fasenya. Yang pertama, fase identifikasi atau pemilihan korban. Memilih korbannya, enggak semua dijadikan sebagai korban oleh pelaku ini tadi. Dia akan mencari yang kelihatannya lemah, yang dianggapnya lemah, yang dianggapnya berbeda, yang dianggap enggak mampu membela diri. Kadang-kadang memiliki ciri-ciri yang apa misalnya fisiknya kecil kah apa gitu misalnya. Pokoknya yang itu potensial untuk dijadikan sebagai korban. Dipilih dulu, identifikasi dulu pemilihan korban. Setelah itu baru kemudian masuk ke fase yang kedua, fase pendekatan awal atau tes batasan. Ngetes, trial. Tadi kan sudah diidentifikasi tuh, baru kemudian di trial. Benar nggak ini cocok nggak ini dijadikan sebagai target. Nah di sini biasanya pelaku itu mulai melakukan tindakan awal untuk uji batasan atau respon korban. Biasanya bullying yang dilakukan biasanya adalah bullying verbal dulu. Dikomentari agak kasar, candaan yang merendahkan misalnya ya. Kalaupun ada perilaku itu nggak ekstrim, misalnya cuma ditowel gitu. Untuk apa? Untuk ngetes, untuk ngelihat responnya bagaimana. Kalau responnya hanya diam, nggak melawan, kelihatan takut, lanjut nanti dia ke fase eskalasi atau fase intensifikasi. Lanjut kemudian kemudian akan setelah ini cocok ini berarti dia berhasil menjadi masuk di kriteria menjadi korban misalnya ya sudah wes. Setelah dilakukan tes itu tadi baru kemudian masuk di fase eskalasi. Peningkatan sudah meningkat ini sudah mulai sudah kelihatan korbannya tidak mampu membela diri, tidak bisa melawan, ya sudah, wes intensitas bullying akan meningkat. Akan lebih sering, akan lebih agresif, akan lebih variatif, ya. Akan dipermalukan di depan banyak orang. Kan biasanya bullying kan dilakukannya di banyak orang. Meskipun tidak semuanya. Nah, ini sudah semakin menunjukkan kekuasaannya pelakunya. Di situ ingat relasi kuasa. Menunjukkan kekuasaannya untuk semakin merendahkan korban. Dan ini sudah mulai muncul, ini sudah gejala-gejala dampak-dampak yang ada pada korban. Mulai masalah kesehatan, baik fisik maupun psikologis mulai muncul sudah di sini. Kenapa? Karena sudah intens, sudah berulang, ada repetisi, sudah repetitif bullyingnya. Kemudian berikutnya fase pemeliharaan atau kontinuitas. Kalau bullying itu tidak dihentikan, yo terus Mbak, Mas. Terus akan berjalan. Fase pemeliharaan, terus terawat, continue bullyingnya. Kalau tidak dihentikan oleh pihak ketiga, apakah itu oleh institusi, apakah oleh orang tua, ataukah oleh korban sendiri, ya terus akan berlangsung sampai mungkin entah akan apa yang terjadi pada dia. Gitu ya. Dan ini sudah ini sudah puncak ini sudah puncak karena terus intensitasnya sudah semakin intens gitu ya. Itu di fase pemeliharaan dan kontinuitas. Nah, ini fasenya tidak bisa sama satu orang dengan orang yang lain. Nggak ada patokan waktu gitu ya. Kalau misalnya di pesantren 4 tahun, kalau masih terus berada di fase pemeliharaan ya terus 4 tahun itu dia akan dibully gitu ya. Tapi fase pemeliharaan itu akan berhenti kalau masuk ke fase yang kelima, fase resolusi atau fase penghentian. Jadi saya ulang lagi, fase pemeliharaan atau fase continuity itu akan berhenti kalau kemudian beranjak ke fase yang kelima, fase resolusi atau fase penghentian. Jadi di sini penghentian bullying itu bisa terjadi karena yang pertama mungkin karena intervensi pihak ketiga. Bisa ustadznya kah, asatid dan asatidahnya kah, bisa mungkin orang tuanya kah, bisa teman-teman sekolahnya kah menghentikan bullying. Pokoknya pihak ketiga.
atau ada perlawanan dari korban. Cukup wis aku diginikan, cukup misalnya ya. Kemudian entah dari mana tenaga dan semangatnya dia kemudian berani melawan misalnya. Ada perlawanan dari korban sehingga kemudian bullying berhenti. Atau bisa muncul kesadaran dari pelaku untuk menghentikan bullying yang dia lakukan. Atau pindah dari lingkungan itu. Apakah yang pindah yang jadi korban ataukah yang pindah yang jadi pelaku? Akhirnya kemudian case bullying di orang tersebut, di santri tersebut atau di anak tersebut bisa berhenti karena ada yang pindah misalnya. Nah, seperti itu fase-fasenya. Nah, yang kemudian sampai bunuh diri, sampai kemudian mengalami gangguan kejiwaan, masalah kesehatan mental, karena berhentinya di fase pemeliharaan dan continuity itu tadi. Nggak sampai masuk pada fase resolusi atau penghentian. Begitu. Baik, lanjut slide berikutnya ya. Nah, kemudian kita perlu juga mengenali tanda-tanda bullying. Tanda bullying itu macam-macam ya. Ada ya, Mbak lain? Apa Mbak? Sudah habis waktunya? Belum, Bu. Tadi gitu. sepertinya ini deh, kepencet audionya. Oke, baik. Tanda-tanda untuk tanda-tanda bullying diantaranya macam-macam ya. Diantaranya ini ada perubahan emosi yang sangat drastis. Jadi tertekan, jadi cemas, jadi stres, jadi frustasi. Akhirnya kemudian nggak pede, insecure, pokoknya macam-macam sudah. Kemudian ada perubahan perilaku, hanya menarik diri dari lingkungan sosial, sedih, kelihatannya sedih terus, nggak mau berteman dengan teman-temannya, menghindari kegiatan rutin misalnya, ketakutan kalau ketemu dengan pelaku. Perubahan drastis bisa juga jadi aspek fisiknya, misalnya penampilannya, biar nggak terlalu dibully, misalnya dia ganti penampilannya menjadi tidak terlalu menonjol misalnya gitu ya. Misalnya begitu. Ada penurunan prestasi, minat belajar, fokus itu menurun semuanya. Lah gimana enggak ya pastilah. Orang stres dia, orang frustasi, sedihnya berkepanjangan. Kalau tidak dihentikan, ya pasti akan berpengaruh terhadap prestasi belajarnya dia, minat belajarnya dia. Jadi malas untuk belajar, sedih terus. Kemudian muncul tanda-tanda fisik misalnya juga ya. Apa ada memar atau ada apa? Maaf kalau terjadi bullying seksual, mungkin jalannya jadi nggak kayak biasanya. Naudzubillah gitu ya. Ada juga perubahan pola makan, pola tidur ngigau terus, nggak bisa deep sleep, kualitas tidur terganggu. Saya nggak bisa bayangkan mereka yang dibully seperti itu. Ya, apalagi kalau kemudian dia ngadu ke orang tuanya bilang kamu itu biasa gitu itu. Dulu ayah juga digitukan. Terus kemana dia mau mengadu? Makanya itu yang saya sangat prihatin ya kalau ada orang yang menjadi korban bully, kemudian yang disalahkan yang jadi korban. Kamu sih lembek, kamu sih nggak pede, kamu sih. Oh dia korban kok malah disalahkan. Itu yang sebenarnya sangat tidak human gitu ya, nggak manusiawi, gitu ya. Itu kemudian ada tanda-tanda depresi yang sangat kuat. Biasanya kalau sudah fase eskalasi itu sudah biasanya akan menjadi lebih depresif gitu ya. Stresnya sudah tidak lagi menjadi stres tapi menjadi distres. Distres berkepanjangan akan menjadi depresi. Terus kalau misalnya dia pas pulangan gitu ya, nggak mau balik lagi biasanya. Ini kalau tanda-tandanya udah pulang itu nggak mau balik lagi, pokoknya nggak mau ngomong soal pesantren, itu ada sesuatu yang terjadi. Dan kita nggak boleh abai. Jangan abai, terutama orang tua. Kalau orang tuanya abai itu siapa yang mau melindungi anak? Gitu ya. Baik, lanjut. Itu di antara tanda-tandanya. Kemudian berikutnya dampak bully. Dampak bully sebenarnya hampir sama dengan tadi tanda-tandanya ya. Dampak fisik itu biasanya pada fisik. Muncul juga gejala psikosomatis. Gejala psikosomatis seperti apa? Misalnya sakit kepala terus. Padahal nggak ada tensi, nggak ada apa. Tapi sakit kepala terus. Kenapa? Penyakit fisik yang muncul karena ada persoalan psikologis itu disebut sebagai psikosomatis. Sakit perut terus, sering sakit perut, balik-balik mencret misalnya ya. Itu bisa jadi karena dia psikosomatis karena ada persoalan yang tidak bisa dia selesaikan. Mulai muncul psikosomatis. Dan kalau ini dibiarkan akan menjadi pola. Akan merusak organ vitalnya dia. Belum lagi kalau memang dampaknya memang secara fisik. Sampai ada itu yang disebut gitu tuh ada ya. Sampai ada yang koma segala macam ya. Di Malang juga, tapi saya nggak mungkin sebutkan nama ya. Karena disempet gitu ya, disempet
Dia nggak terima, akhirnya kemudian pada saat pelakunya lagi mandi, dia apa itu namanya? Dia ngambil kayak apa benda tajam gitu di sat, berdarah semua, akhirnya pelakunya masuk rumah sakit dan koma. Karena terus-menerus dia dijadikan korban seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian belum lagi yang mungkin cacat, gitu. Dampak fisik, kemudian dampak psikologisnya apa? Kemudian pada korban ini ya, cemas, ketakutan, depresi, rendah diri, PTSD yang tadi sudah saya sampaikan. Juga bisa jadi muncul kepribadian agresif. Karena dia digitukan, maka dia kemudian akan mengadopsi apa yang dilakukan oleh pelaku kepada dia. Sehingga kemudian akan menjadi repetisi. Atau dia akan menjadi individu yang pendendam. Atau dalam beberapa case yang ekstrim, akan muncul gangguan kejiwaan yang disebut sebagai kepribadian ganda. Split personality. Kenapa? Egonya memunculkan alter ego untuk melindungi egonya yang lemah. Nah, ini sudah masuk di gangguan kejiwaan. Mbak-mbak dan mas-mas yang ada di sini. Sudah masuk di gangguan kejiwaan, dia sudah tidak bisa lagi masuk dalam kategori orang normal. Sudah mulai rusak masa depannya. Bagaimana mungkin kita membiarkan itu terjadi gitu loh. Kalau kita kemudian abai dengan bullying yang terjadi. Kemudian dampak sosial. Dampak sosial itu biasanya orang yang korban itu akhirnya kemudian akan ada trust issue biasanya. Ketakutan. Dia juga akan menjadi people pleaser. Kenapa? Biar supaya dia nggak dibully. Dan ini kalau kemudian menjadi pola kebiasaannya dia, hanya dia nggak bisa melawan, nggak ada yang membantu dia. Misalnya dia akan berusaha menjadi people pleaser apa? Untuk menyenangkan orang lain agar nggak sampai dibully. Dan ini bisa menjadi kepribadiannya dia. Ketika dia keluar dari pesantren, dia akan jadi people pleaser. Nggak punya identitas, nggak punya harga diri, apapun maunya orang diikuti. Nggak bisa bahagia orang seperti ini. Nggak bisa sukses hidupnya. Karena jadi people pleaser, menyenangkan orang terus kenapa? Takut dibully. Karena dia punya pengalaman yang membuat dia menjadi trauma. Kemudian dampak pada prestasi akademik. Nah, dampak di kehidupan dewasanya itu tadi. Ada trauma yang berkepanjangan. Dan itu mengganggu sekali kualitas hidup dia, kesuksesan masa depannya. Lanjut, Mbak. Kemudian dampak pada pelaku. Jangan salah ya, pada pelaku juga ada dampaknya. Yang pertama, dampak psikologis apa? Kalau dia terus-menerus menjadi pelaku, membiarkan dirinya menjadi pelaku, tidak berusaha kemudian mengontrol dirinya, maka dia akan semakin tidak mampu mengendalikan emosinya. Semakin liar dia di dalam melampiaskan emosi negatifnya. Semakin rendah empatinya. Nah, kalau dua hal ini, kontrol dirinya lemah, kendali emosinya lemah, empatinya lemah, dan kemudian menjadi kebiasaan dia seperti itu, ketika dia keluar pun itu juga akan tetap terpakai, itu jadi pola, jadi template dia di dalam berrelasi sosial. Sehingga kemudian ini akan berdampak secara sosial. Kalau dia misalnya pelaku bully, orang tidak suka sama dia. Kenapa? Reputasinya buruk. Keluar pun dia nanti juga akan seperti itu, males. Dan juga apa itu namanya, pelaku-pelaku bullying itu sering kali mereka rentan untuk terlibat dalam perilaku-perilaku yang tidak sehat. Misalnya ngerokok, mungkin minum minuman keras. Emang ada santri yang minum? Ada. Kadang-kadang mereka keluar beli minuman keras gitu ya. Yang mokong-mokong itu loh. Kenapa? Karena dia memang dia kan melanggar aturan-aturan sosial, melanggar aturan-aturan agama, sehingga kemudian itu tergeneralisir ke hal yang lain. Jadi biasa dia melanggar aturan. Ketika itu, itu terjadi dampak yang ada di pelaku. Akademik akan terpengaruh. Biasanya jadi malas, suka nentang sama otoritas gitu ya. Nggak fokus, nggak semangat dalam belajar misalnya. Kemudian berkembang perilaku agresif. Nah, di masa depan ini ada penelitian. Di riset, ini semuanya hasil riset yang saya sampaikan ini ya. Ada hal riset bahwa pelaku bullying akan sangat rentan menjadi perilaku kriminal di masa depannya. Ini bisa dimaklumi ya. Kenapa? Karena apa? Empatinya rendah. Kalau dia empatinya tinggi, tidak mungkin dia bisa nyakiti orang. Apalagi intens. Apalagi dia lihat apalagi dia puas gitu ya, melihat yang dibully sekarat batinnya gitu. Orang-orang seperti ini akan menjadi orang yang empati rendah, dan dalam sosial kita bisa hampir mirip-mirip dengan orang yang psikopat. Cuman psikopat itu kan sudah masuk di gangguan kepribadian ya. Tapi mirip-mirip karena gejala utama dari psikopat
dan sosiopat itu nggak punya empati. Nah kalau itu terus dirawat, memang mau jadi orang psikopat dan sosiopat lah. Apalagi ini pesantren gitu loh. Itu di masa depan seperti itu, jadi kemungkinan besar nanti akan orang-orang yang membuli ini tadi, masa depannya kebanyakan itu tidak bagus, nggak berkualitas hidupnya. Mungkin itu juga karma, tapi kalau sebenarnya itu juga tidak terjadi secara magic ya. Bisa dijelaskan itu semuanya. Kenapa? Empati rendah, relasi sosial nggak bagus, kontrol emosinya rendah, ekspresi emosinya tidak sehat. Ketika dia keluar, nggak ada yang mau sama dia. Kerja juga nggak akan bisa bagus, membangun rumah tangga juga nggak akan bisa bagus. Karena sudah menjadi kebiasaan dan itu akan dipakai dimanapun. Ya itu di riset ketemunya begitu. Yang mereka melakukan bullying itu pelaku itu besar sekali peluang dia untuk menjadi pelaku kriminal. Misalnya dia jadi masuk di pemerintahan, korupsi tok ning ngono. Nggak ada empatinya, dia ngambil uang rakyat misalnya gitu ya. Karena dia mudah sekali melanggar aturan-aturan sosial. Kemudian untuk saksi. Saksi ini yang ada beberapa tadi ya. Ada saksi itu saksi yang misalnya yang apa tadi yang saya sampaikan, potential defender. Potential defender itu mereka yang nggak suka dengan bully, tapi dia nggak bisa apa-apa gitu. Aku takut, mau bantu nanti aku digasak pisan misalnya gitu ya. Aku mau bantu nanti malah tambah rame. Itu biasanya memiliki dampak psikologis juga. Dia apa? Dia akan menjadi, dia tertekan, dia merasa bersalah dan itu nggak nyaman di dia. Apalagi kalau misalnya teman-teman sekamarnya gitu ya, dia kasihan, tapi aku nggak berani bantu, aku nggak berani bantu. Akan ada ketidaknyamanan, akan ada stres yang muncul, akan ada kesedihan, itu ganggu. Harusnya kan kalau lagi menjalani pendidikan tuh emosi kita tuh stabil, nggak perlu ada hal seperti itu. Karena emosi itu bisa sangat mempengaruhi masuk tidaknya, efektif tidaknya ilmu yang kita serap. Yang disebut sebagai emotional hijack. Emotional hijack itu sering kali saya sampaikan ketika kondisi emosinya sedang sangat tidak bagus, emosi negatif, itu akan membajak semua informasi yang masuk ke sini. Ilmu yang masuk nggak masuk gara-gara itu tadi. Ada yang namanya emotional hijack atau amygdala hijack itu tadi. Nah, pada saksi juga begitu. Kalau dia merasa bersalah, ya Allah kok sampai kayak gitu, aku nggak bisa bantu. Merasa bersalah, tertekan, dan sebagainya. Dampak sosialnya apa? Dampak sosialnya mungkin dia juga akan mengalami trust issue. Ini untuk yang potential defender. Tapi untuk yang penonton, pasif bully, pendukung yang pasif, yang tadi itu ya, yang penonton itu kan ngelihat aja dia nggak bereaksi gitu. Tapi itu bukan urusanku. Atau yang pasif bully, atau yang pendukung pasif, gitu ya, itu akan mulai menormalisasi bullying. Akan menormalisasi bullying. Nah ini yang berbahaya ya. Ketika kemudian dia hanya ngelihat aja lama-lama, karena dia dari awal memang memiliki sikap yang positif, cuman tidak secara aktif membantu. Gitu. Lama-lama dampaknya dia akan menormalisasi bullying. Akhirnya kemudian bisa jadi dia menjadi bullying, menjadi pelaku bullying juga. Ini tentu yang tidak kita harapkan. Semakin banyak kemudian lingkaran-lingkaran para pembuli, geng-gengnya para pembuli, dan memberikan dampak negatif yang luar biasa kepada lingkungannya. Gitu. Baik, lanjut kemudian Mbak. Lanjut ya. Nah, sekarang kita perlu ketahui apa sih sebenarnya penyebab dari bullying itu. Penyebab dari bullying itu macam-macam ya, tapi umumnya biasanya karena faktor keluarga yang pertama. Kok bisa keluarga, Bu? Biasanya keluarga yang pola komunikasinya itu menggunakan kekerasan, anak akan mengadopsi kekerasan di dalam relasi sosialnya dia. Orang tua yang mungkin agak abai dalam hal pendidikan moral dan etika anak itu, atau kurang pengawasan dalam kontrol diri anak, itu anak akan terbiasa untuk melakukan relasi-relasi yang penuh dengan kekerasan. Atau kemudian kurang perhatian dari orang tua, sehingga kemudian anak merasa kesepian, butuh perhatian, sehingga kemudian dia berusaha mencari perhatian dengan cara-cara yang negatif. Agar supaya dia diakui, agar supaya dia diperhatikan. Tapi dia nggak ngerti caranya dapat perhatian dengan cara yang positif, dia nggak ngerti caranya. Dan dia hanya bisa menggunakan dengan cara-cara yang negatif. Maka dia melakukan itu. Di antaranya itu tadi faktor keluarga, orang tua agak abai tentang bagaimana cara mereka untuk mengajarkan anak tentang empati.
mengajarkan anak tentang kontrol emosi, mengajarkan anak untuk paham tentang emosi orang lain dan bagaimana mengekspresikan emosi dengan baik. Kemudian faktor apa lagi? Faktor emosi juga menjadi faktor penyebab. Maksudnya apa? Itu tadi, ketika anak tidak mampu mengendalikan emosi, sulit mengelola emosi, ketika semua orang kan biasa marah, frustasi kan semua orang pernah mengalami. Tapi yang membedakan antara orang yang sehat dan orang yang tidak sehat itu adalah bagaimana kita mengekspresikan emosi kita secara sehat atau tidak. Apakah ekspresi emosi kita bisa menyakiti kita atau menyakiti orang lain. Nah, mereka yang melakukan bullying itu tidak mampu, tidak bisa untuk mengekspresikan emosinya secara sehat. Kemudian bisa juga karena rasa tidak puas pada diri sendiri. Kemudian juga bisa karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu bisa misalnya yang ekonominya kurang membuli yang ekonominya bagus. Atau sebaliknya, ekonominya yang bagus membuli yang lemah. Kenapa? Karena merasa superior. Dia merasa superior. Tapi ini biasanya cuma satu ya Mbak Mas ya. Penyebabnya nggak cuma satu. Jadi biasanya kombinasi dari faktor-faktor penyebab gitu ya. Sudahlah dia ekonominya bagus, orang tuanya mungkin dia ekonomi bagus tapi orang tuanya abai tentang pendidikan kecerdasan emosi, pendidikan akhlak dan sebagainya. Dia kemudian bermasalah di rumah, dimasukkan ke pesantren, dianggapnya pesantren bisa menjadi bengkel akhlak untuk dia, baru di situ dia menjadi troublemaker. Ya. Akhirnya di situ dia menjadi pelaku bullying. Kemudian pengaruh sosial media, ini kuat sekali pengaruh sosial media. Kenapa? Apalagi sekarang netizen Indonesia itu kan luar biasa ya Mbak Mas ya. Kita itu termasuk netizen yang paling nyinyir sedunia akhirat gitu kayaknya ya. Orang kalau sudah dinyinyiri netizen Indonesia langsung kelepak-kelepak. Dan ini sebenarnya pengaruhnya bisa negatif. Itu kan berarti mereka melakukan bullying verbal. Ketika mereka melakukan bullying verbal di media sosial, kok oke nge-like? Kok banyak yang nge-like, banyak yang suka, lebih populer kalau melakukan hal seperti itu. Maka itu bisa jadi ditiru. Akhirnya kemudian menormalisasi bullying, apakah itu bullying verbal, ataukah bullying fisik, atau bullying yang lain. Karena kita kan seringkali mencontoh, meniru, mengimitasi. Kalau itu sering kita lihat apa itu namanya tayangan-tayangan kekerasan gitu ya. Kemudian sesuai dengan kondisi internal kita ya sudah wis diadopsi nanti. Kemudian ada lagi penyebabnya cemburu, iri, ini biasanya yang perempuan. Perempuan tuh kebanyakan karena faktor cemburu, iri, lebih cantik, lebih pinter, misalnya ya, lebih kaya misalnya. Oh, lebih punya akses, lebih disayang oleh pengasuh, misalnya lebih disayang oleh asatid dan asatidahnya misalnya. Akhirnya kemudian memunculkan kecemburuan, akhirnya menjadi target bullying gitu. Kemudian faktor balas dendam tadi, balas dendam. Dulu jadi korban. Akhirnya kemudian terjadi repetisi, kemudian dia nanti akan jadi pelaku. Sehingga kemudian harus dihentikan. Lingkaran setannya ini harus dihentikan. Korban harus diberikan penanganan. Biar apa? Biar nggak jadi pelaku. Tidak semua korban akan jadi pelaku, tidak semuanya. Kalau dia tidak menjadi pelaku, dia kemungkinan besar dia akan mengalami trauma, gangguan kesehatan mental. Ini kan juga harus dibantu. Bayangkan kalau secara intens, ingat ya, bullying itu intens. Intens. Apalagi masih anak-anak, apalagi masih remaja, yang secara mentally dia belum stabil. Kalaulah emosinya belum terlalu bagus, bayangkan bagaimana kemudian dia menahan tekanan yang terus datang bertubi-tubi. Maka nggak bisa diabaikan. Kasihan. Nah, itu kemudian selanjutnya Mbak, itu penyebab di antara penyebab yang mungkin ada gitu ya. Kemudian apa lagi? Oh, bikin Mbak sebentar, saya nggak terlalu kelihatan, saya besarkan dulu. Kemudian berikutnya, bullying akan tetap berlangsung jika dianggap itu hal yang biasa. Allah itu mah biasa, ini pondok emang begitu. Jangan baper, biasa itu. Dianggap sebagai bagian dari pendewasaan. Biar kamu kuat, biar kamu tangguh. Hai, nggak begitu. Nggak begitu. Kalau kemudian menganggap bullying sebagai hal yang biasa, ketika anak merasa sekarat batinnya, terus dia mau minta tolong siapa? Padahal dampak bullying itu luar biasa. Nah, kalau misalnya sekarang kita orang tua, atau misalnya kita guru, ada yang ngadu ke kita, misalnya, itu biasa. Biasa itu, biasa. Biasa dari mana dihina terus-menerus? Biasa dari mana misalnya
digasai setiap hari misalnya. Karena bullying itu di situ ada repetisi. Nah, karena itu ketika ada pembenaran, seperti pembenaran perilaku agresif, biasa itu, biasa. Ya itu akan repot, akan bullying akan terus berlangsung. Bullying juga akan terus berlangsung jika terjadinya secara terselubung. Yang terjadi secara terselubung itu biasanya yang bullying relasional. Biasanya guru-guru nggak terlalu tahu. Karena nggak kelihatan gitu biasanya ya, karena tersembunyi. Itu biasanya atau misalnya mereka membuli di tempat-tempat yang mungkin tidak bisa didetek oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini akan terus berlangsung gitu ya. Kemudian tidak ada yang menyadari bahaya. Kalau ada kita nggak paham bahayanya, bahaya yang ditimbulkan, wah ini ya akhirnya kemudian akan kecil komitmen kita untuk melindungi korban, untuk memberikan bantuan kepada korban, untuk berusaha menghentikan bullying. Kemudian bullying akan tetap berlangsung itu juga kalau sistem pendidikannya tidak responsif pada bullying. Apakah ada? Ada. Dan cukup banyak. Kalau nggak banyak, nggak mungkin Indonesia nomor 5 dengan apa itu namanya kondisi bullying tertinggi di dunia. Cukup banyak yang seperti itu. Ini biasanya karena pihak lembaga, apakah itu sekolah atau nggak ngerti caranya bagaimana menangani bullying. Tak ngerti opo caranya itu nggak paham gitu ya, nggak terlalu paham. Harus bagaimana, dimulainya dari mana, strateginya apa, kita nggak terlalu paham. Apalagi kalau nganggap bullying itu biasa. Alah dari dulu ya seperti itu misalnya. Aduh ya semakin lah. Akan semakin kecil komitmen untuk berusaha memberantas bullying di lingkungan pendidikannya. Kemudian apalagi? Bullying akan terus berlangsung kalau sistem perlindungan pada korban bullying itu lemah. Seperti di Indonesia misalnya ya. Sebenarnya kan undang-undang tentang bullying itu nggak ada yang namanya bullying, itu nggak ada. Tapi misalnya kemudian bullyingnya bullying fisik, maka itu masuknya pada kekerasan fisik. Bullyingnya verbal itu masuknya pada apa itu namanya, pada yang berkaitan dengan pencemaran nama baik kayak atau apa gitu. Tapi kayaknya perlindungan hukum untuk kasus-kasus yang bullying itu masih lemah di Indonesia. Nah kalau seperti itu, maka kemudian pelaku bullying ini menganggap alas biasa. Nggak terlalu beresiko untuk dia, maka bullying akan terus berlangsung. Nah ini yang kemudian menurut saya perlu kerjasama semua pihak. Kita nggak bisa apa ya dengan bullying itu. Jangan kemudian nganggap biasa bullying itu. Kalau kita menganggap bullying itu biasa ya sudah Mbak. Ya wassalamualaikum lah. Akan terus bullying itu berkembang, akan terus muncul anak-anak dengan kesehatan mental yang lemah. Akan mulai banyak muncul kepribadian yang nggak sehat. Seperti itu. Ini nggak cuma di semuanya, di semua tempat ya. Gitu. Dan kemudian lanjut berikutnya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan kalau kemudian dibully? Apa sudah dibully nih? Sudah dibully? Yang pertama, ceritakan kepada orang yang kita percaya. Jangan dibiarkan sendirian. Jangan kemudian pengalaman itu hanya kita yang tahu. Harus kita ceritakan, itu bagian dari perlindungan kita kepada diri kita. Ada yang mengatakan, pernah ada yang dibully datang ke saya. Saya bilang, ceritakan kepada guru. Laporkan kepada guru atau pada orang tua. Dia ada di salah satu asrama. Ada di satu boarding. Gitu ya. Terus dia bilang, nggak berani Bu. Loh, kenapa kok nggak berani? Nanti saya makin dihajar Bu. Kamu harus cerita. Kalau kamu nggak cerita, siapa yang akan melindungi kamu? Kalau kamu mati gara-gara ini terus gimana? Karena bullyingnya fisik. Dia yang membuli kamu akan tetap bebas melakukan apapun. Karena kamu nggak cerita apa yang terjadi pada kamu. Misalnya kamu cacat, kayak misalnya kamu ini, itu. Kalau kamu nggak cerita, nggak akan ada pertolongan untuk kamu. Ceritakan. Sebentar ya. Jadi ceritakan pada orang yang bisa kita percaya. Kemudian kalau bisa dicatat. Kalau bisa dicatat apa yang sudah terjadi itu dicatat atau difoto. Kalau ada dokumentasi itu lebih enak karena ada bukti gitu ya. Mau dicatat atau apa gitu ya. Itu nanti menjadi bukti kalau misalnya itu tetap berlanjut. Kemudian yang ketiga, miliki kemampuan mempertahankan diri.
Jadi para pakar bullying itu sepakat kalau bullying fisik itu nggak boleh dilawan. Kalau misalnya ngelawan, aduh tambah nggak karu-karuan, nanti akan semakin eskalasi bullying fisiknya akan semakin kuat gitu ya. Tetapi bullying fisik kan tidak langsung bullying fisik biasanya, tapi diawali oleh bullying verbal dulu. Nah, bullying verbal ini yang harus dilawan. Semua sepakat kalau ada bullying verbal, lawanan. Itu termasuk, jadi ketika itu masuk di fase yang kedua, tadi fase-fase bullying itu Mbak Mas ya, ketika fasenya adalah fase identifikasi dan kemudian masuk di fase trial, itu lawanan. Karena mereka akan melihat, tuh ini bisa melawan, ini responnya kok kayak gini, kalau dia bisa melawan, nggak jadi ini kita jadikan sebagai korban. Nggak kemudian berlanjut ke fase eskalasi. Jadi ketika dibully secara verbal, lawan. Sehingga kemudian pelaku bully akan tahu bahwa kita ini bisa menjaga diri kita nggak suka, kita responnya negatif terhadap apa yang mereka lakukan, dan kemudian nggak akan berlanjut itu bullying itu tadi. Tapi kalau kita diam, nggak ada pembelaan, menunjukkan ketakutan, ya sudah wes, lanjut wes, fasenya berikutnya dan seterusnya gitu. Nah, sehingga kemudian kita perlu untuk memiliki kemampuan mempertahankan diri kita. Misalnya sakiti, jangan gitu dong, stop, jangan gitu, nggak suka. Udah tegas Mbak, apakah itu badannya kecil, apakah itu badannya besar, jangan gitu dong, enggak, jangan gitu. Stop, nggak suka saya kayak gitu. Jangan. Cuma macam-macam misalnya gitu. Tapi tunjukkan bahwa kita memiliki respon untuk melindungi diri kita. Sehingga kemudian nggak jadi target gitu. Itu ya. Kemudian bertemanlah dengan orang-orang yang buat kita merasa aman. Artinya kita berteman dengan yang menjadi defender dan potential defender. Kumpul ini, potential defender ini saling menguatkan. Apalagi kalau pihak lembaga, itu kemudian memberdayakan para potential defender ini untuk stand up for yourself. Untuk stand up semuanya, yuk. Nek potential defender ini kemudian maju semuanya, nggak cuma sendirian defendernya membantu yang menjadi korban bullying, nggak jadi bullyingnya Mbak Mas. Persoalannya potential defender itu takut semua. Sehingga kemudian perlu pemberdayaan dari lembaga. Misalnya meskipun di pesantren kan saya kira biasanya kan ada konselor tuh, sudah banyak pesantren-pesantren yang ada konselornya, ada BK-nya. Nah, yuk diidentifikasi siapa yang potensial menjadi pelaku, siapa yang potensial menjadi pendukung, siapa yang pendukung bullyingnya, siapa yang potensial menjadi pasif bully, siapa yang potensial menjadi penonton, siapa yang potensial menjadi ini itu. Kemudian ya sayang, boleh. Dan kemudian baru diberikan penanganan sesuai dengan statusnya, gitu ya. Nah, berteman dengan mereka yang membuat kita aman. Nah, biasanya kemudian kalau kita kumpulnya sama orang-orang yang siap membantu kita, nggak jadi kita jadi korban bullying untuk kedua, tiga, dan keempat kali. Dan kemudian yang berikutnya, kalau kita sudah dibully, ingat, don't blame yourself. It's not your fault. Don't blame yourself. Ini bukan salahmu. Ketika bullying terjadi, ini bukan kita yang salah adalah pelaku. Itulah tadi yang saya sampaikan ya, saya agak gedek kalau ada orang yang sudahlah dia jadi korban, kemudian masih disalahkan. Makanya kamu itu jangan kayak gitu, jangan cupu, jangan penakut. Sudah dia itu tertekan karena dijadikan korban bullying, bayangkan sekarat dia misalnya, batinnya, dia ngadu ke orang lain, kemudian kok langsung tambah ditambahi gitu loh. Itu kan sangat tidak manusiawi menurut saya. Ini bukan persoalan yang jadi korban. Fokusnya ke pelaku. Gitu. It's not yourself. It's not your fault. Untuk korbannya ya. Kemudian sehingga apa? Kalau disalahkan, semakin gejelek Mbak harga dirinya Mas. Semakin gejelek mereka. Orang yang dibully itu kan harga dirinya, terjun bebas. Gitu. Up, downgrade langsung. Jangan ditambahi lagi. Harusnya dikuatkan. Be proud yourself. Untuk mereka yang jadi korban. Dibantu, ditinggikan. Pride-nya dia. Bahwa ini bukan berkaitan dengan kamu. Memang itu yang bermasalah. Bukan kamu yang bermasalah. Misalnya begitu. Gitu ya. Mohon maaf. Lanjut. Ya. Nah, kemudian kalau masih tetap berlanjut sampai fase yang tadi continuity, aduh sudah tidak karu-karuan itu, laporkan. Ada yang berwajib. Apakah kepada pengasuhnya kah? Kepada pengurus nggak selesai, pengasuh.
Pengasuh nggak selesai ke orang tua nggak selesai, misalnya mungkin kalau orang tua juga nggak mau bantu, ya saya nggak ngerti caranya bagaimana. Harusnya orang tua ya yang yang harus bertanggung jawab melindungi anak itu kan ya orang tua. Bullying nggak bisa dibiarkan, dampaknya terlalu besar. Padahal orang tua, tugas orang tua adalah ketika dia meninggal, dia harus menyiapkan generasi-generasi yang siap menghadapi zamannya. Ketika salah satu tugas orang tua yang berat adalah membuat anaknya tangguh. Kalau kemudian dia dimasukkan dalam satu lembaga pendidikan misalnya ya, yang kemudian di situ dilemahkan mentalnya, dirusak mentalnya, itu yang salah ya orang tua juga. Gitu ya. Jadi orang tua yang harus pasang badan menurut saya. Kalau misalnya di lembaga pendidikannya mungkin nggak terlalu komit dengan itu, banyak bla-bla-bla alasan A, B, dan C gitu ya, untuk menutupi bullying yang terjadi di sana. Udah orang tua turun, ambil anaknya. Masih banyak pesantren yang memiliki komitmen kuat untuk apa itu namanya perlindungan terhadap korban-korban bullying. Ya sayang, sebentar ya. Oke, lanjut kemudian. Nah, tips menghindari bullying. Ya boleh, enggak apa-apa. Nah, kemudian tips menghindari bullying. Biar supaya nggak sampai terjadi bullying. Yang pertama, sadari dimanapun kemungkinan akan ada yang suka membuli. Jadi dalam bahasa yang berbeda, siapkan diri untuk dibully. Loh kok gitu, Bu? Iya. Karena dimanapun tempat, kita nggak akan sulit, kita akan mencari yang benar-benar apa itu namanya nggak ada orang yang suka membuli, itu kita kesulitan. Di mana-mana itu selalu akan ada orang-orang yang suka membuli. Maka kita perlu menyiapkan diri. Sadari bahwa dimanapun mungkin akan ketemu, kemungkinan akan ada orang yang suka membuli, sehingga itu kemudian kita menjadi lebih siap gitu loh. Ketika ada bullying atau ketika nggak ada bullying, kita jadi korban atau nggak jadi korban, kita siap menghadapi bullying. Sadari dan makanya kemudian perlu banyak riset, Mbak, Mas. Bullying itu bagaimana? Kemudian apa yang harus saya lakukan ketika terjadi bullying? Apa yang harus saya lakukan agar supaya nggak sampai mengancam harga diri saya? Makanya kemudian perlu untuk paham tentang bullying dan sadari kita dimanapun harus siap untuk dibully. Apakah itu di lembaga pendidikan kah? Di tempat kerja kah? Jangan salah, di tempat kerja juga banyak bully. Di mana-mana itu kemungkinan bullying itu banyak, nggak cuma di lembaga pendidikan. Gitu ya. Kemudian berikutnya tips menghindari bullying adalah tingkatkan self confidence. Karena biasanya yang confidence itu biasanya agak susah menjadi target bullying. Umumnya gitu ya, meskipun ada di some case gitu ya, beberapa case gitu, ada juga yang sudah confidence masih juga dibully, tapi nggak banyak. Yang paling banyak adalah yang mereka yang tidak confidence. Maka tingkatkan confidence biar supaya nggak jadi target bullying. Tingkatkan self awareness. Bagaimana maksudnya self awareness itu? Self awareness itu adalah bagaimana kita memahami dan mencintai diri kita. Sehingga kemudian kita akan melakukan berbagai macam upaya untuk melindungi diri kita. Aku adalah pribadi yang berharga. Nggak boleh ada siapapun yang menyakiti aku. Nggak ada orang yang berhak untuk menyakiti saya. Jadi sehingga kemudian self defense-nya keluar. Dan ini bagian dari self confidence, self awareness, self defense itu masuk dalam satu rangkaian. Ada bully, nggak ada bully, kita harus milik itu. Karena itu adalah salah satu kunci sukses seseorang dalam hidup. Gitu ya. Kemudian tips menghindari bully juga jaga lisan dan tingkah laku. Jangan terlalu berlebihan lah kalau ngomong atau apa. Nanti jadi target bully. Ya. Kemudian jangan takut dengan ancaman. Jangan takut dengan ancaman. Misalnya, maksudnya jangan takut dengan ancaman itu kalau misalnya menjadi korban bully, laporkan. Yang tadi seperti yang saya sampaikan, dibully, aduh sudah membahayakan, nanti eskalasinya bisa meningkat, laporkan. Laporkan kepada yang semakin menjadi, lakukan tindakan-tindakan untuk perlindungan diri kita. Apakah kita harus keluar atau apa. Kalau misalnya tidak ada sesuatu yang itikat baik untuk memberikan perlindungan kepada kita, misalnya. Seperti itu. Baik, kemudian pilih lingkungan dan teman-teman yang baik. Gitu ya. Mungkin itu tadi yang tadi saya sampaikan. Pilih defender, pilih potential defender. Jadikan itu sebagai teman-teman kita, circle kita. Baik, kemudian berikutnya. Ini sebenarnya pemerintah itu ada program anti bullying, Mbak Mas. Cuman saya nggak tahu ini kayaknya sudah masuk pesantren apa enggak gitu loh. Harusnya sudah ya. Yang sudah banyak itu masuk di namanya program Roots. Jadi ini yang masuk ini yang sudah intensif dilakukan ini di sekolah-sekolah negeri, SMP, SMA gitu ya.
Jadi mereka apa itu namanya, memanfaatkan sumber daya guru dan juga peserta didik dalam proses pencegahan kekerasan atau bullying yang ada di sekolah masing-masing. Jadi di setiap sekolah itu diambil perwakilan 4 orang, 2 orang guru, 2 orang murid, dibawa ke Jakarta, di training di sana bagaimana caranya untuk bisa melakukan pencegahan bullying dan menghadapi baik bullying baik secara preventif, kemudian kuratif dan rehabilitatif. Ini sudah dilakukan berapa ribu sudah yang ke Jakarta gantian gitu. Saya nggak tahu apakah ini sudah masuk ke pesantren atau tidak. Harusnya masuk di pesantren gitu. Karena Roots ini sebenarnya memang tidak hanya untuk lembaga pendidikan yang di bawah Kemendikbud, tetapi juga yang di bawah kelembagaan yang di bawah Kemenak gitu. Harusnya di pesantren juga masuk gitu ya. Dan lanjut. Ini strategi peningkatan empati pada pelaku bullying dan ini biasanya memerlukan pihak ketiga. Yang pertama, dan ini banyak belajar dari negara-negara dengan tingkat bullying yang rendah. Nah, ini nanti kita nggak perlu ngeplek-ngeplek nyamain di sana. Kita kan punya kultur yang berbeda. Kita punya materi-materi yang unik. Itu yang kita masukkan. Tapi mungkin mekanismenya sedikit banyak kita mengadopsi apa yang dilakukan oleh negara-negara dengan bullying terendah di dunia. Apa di antaranya? Di antaranya penguatan kecerdasan emosi. Ini penting ya, karena orang-orang yang menjadi pelaku bully dan gengnya itu pasti kecerdasan emosinya rendah. Nah, di pendidikan penguatan kecerdasan emosi ini diajari pelaku untuk mengenal emosinya sendiri, mengenal perasaan orang lain, bagaimana memahami tindakannya bisa memberikan pengaruh pada orang lain atau tidak, bagaimana mengekspresikan emosinya secara sehat, bagaimana kemudian memahami cara mengelola emosi, mengendalikan impuls, mengendalikan kontrol dirinya dia, sehingga kemudian dia bisa menahan diri untuk tidak melakukan perilaku bullying. Kemudian melibatkan pelaku dalam refleksi diri. Refleksi diri ini bisa berbagai macam cara ya. Ada dengan journaling. Journaling itu biasanya pelaku bullying itu akan ditanya, kenapa sih alasan kamu melakukan bullying? Dia disuruh apa itu namanya menulis di jurnal. Biasanya nanti akan muncul banyak hal di journaling itu tadi dan bagaimana dia upaya dia untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan yang menyebabkan dia melakukan bullying gitu. Dan mereka diminta untuk berusaha memahami perasaan korban gitu. Kemudian ada lagi program simulasi empati. Program simulasi empati ini menggunakan role play. Jadi apa itu namanya pelaku berganti peran menjadi korban menjadi pelaku, jadi kemudian nanti role play dan kemudian nanti mereka akan menyampaikan bagaimana perasaannya, bagaimana apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada di emosinya, bagaimana kemudian perilakunya seperti apa, dampak yang mungkin dirasakan apa, itu role play dan itu biasanya akan cenderung meningkatkan empati dan ini semuanya dikawal oleh pihak ketiga, terutama konselor biasanya ya. Nggak harus orang, kalau misalnya di pesantren ada BK, ada orang psikologi, misalnya konselor gitu, ya pakai aja itu, manfaatkan gitu ya. Atau pakai asatid dan asatidahnya gitu ya. Yang penting tahu bagaimana, apalagi kalau sudah dilatih ke Jakarta pakai program Roots itu. Ini biasanya yang banyak diajarkan. Kemudian interaksi dengan korban, dengan bimbingan, ditukno gitu ya. Ditukno, di apa itu namanya, pelaku dan korban ini ditemukan dan kemudian masing-masing disuruh menceritakan bagaimana perasaannya, apa yang dia rasakan, dan itu kemudian akan dilanjutkan dengan namanya restoratif justice. Jadi pelaku ketika sudah sampai pada titik kesadaran tertentu, dia diminta untuk meminta maaf kepada korban gitu. Dan macam-macam, ada mentoring teman sebaya, ada menerapkan konsekuensi. Jadi menerapkan konsekuensi itu sebisa mungkin jangan yang menyakiti, karena nanti akan semakin meningkat eskalasi bullyingnya. Jadi menerapkan konsekuensi yang mendidik itu diantaranya, misalnya dia ketahuan melakukan bullying gitu ya, maka dia harus mengikuti program anti bullying di mana gitu, misalnya gitu ya, yang cenderung lebih mendidik dibandingkan yang menimbulkan luka pada batinnya, yang memunculkan dendam, itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Nah, itu apalagi kalau kemudian yang menyampaikan, yang ngedrill, yang mementori itu langsung pengasuhnya orang-orang yang memiliki power dalam kehidupan santri. Itu akan sangat jauh lebih powerful dibandingkan orang-orang yang dari luar gitu misalnya. Tapi itu tadi harus ada komitmen, harus ada kesadaran bahwa bullying itu memang sesuatu yang membahayakan sehingga semua pihak yang ada di pesantren, di lembaga pendidikan itu turun tangan untuk melakukan pencegahan
bullying. Sebenarnya bisa diselesaikan sendiri karena kan sudah lengkap semua SDM-nya dan sebagainya. Apalagi kalau kemudian masing-masing yang ada di pesantren dibawa ke Jakarta, dilatih caranya bagaimana untuk melawan bullying mulai dari sisi preventifnya, kuratifnya, sampai rehabilitatifnya. Yang intinya adalah meningkatkan empati. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Moderator, Mbak Layin. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Terima kasih banyak disampaikan kepada Dr. Elok Halimatus Sadia yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini ya, yang sangat detail tadi mulai dari kita mengenal bullying, bentuk Terus? bullying, jenis, fase, tanda, dampak, dan semacamnya. Dan sampai tadi di titik terakhir itu materi kita dikasih tips juga bagaimana sih cara kita menumbuhkan empati gitu. Gitu ya. Mungkin dari tadi pemaparan yang pertama dari Yai Habibie Zuldi yang sudah menyampaikan bagaimana sih gambaran pesantren itu sekarang, kondisi pesantren sekarang gimana. Terus tadi sudah dijelaskan juga terkait bullying gitu ya. Mungkin dari rekan-rekan kita atau teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan bisa langsung on mic atau lewat chat ya. Tapi sebelumnya tadi mohon maaf ya Ibu, tadi di tengah penyampaian materi juga sudah ada yang bertanya ini karena saking luar biasa ya, sudah memancing untuk bertanya gitu walaupun di tengah-tengah materi. Oke, ini dari Ya, Bapak Arif ya, Bapak Arif ya, ya. Andi Subro. Ya, ada bagaimana memperkuat mental health sejak dini, gitu ya, kesehatan mental sejak dini gitu ya, bagi generasi ke depan gitu ya. Itu kan, Mbak? Oke, Bu, yang itu, Bu. Ya, oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Arif Andi Subroto. Saya akan berusaha menjawab ya. Kita pahami dulu kesehatan mental itu apa. Kesehatan mental itu memiliki 4 aspek. Yang pertama, kita tuh bisa paham dengan potensi kita dan mengembangkannya. Jadi yang pertama itu namanya self awareness. Kita paham tentang potensi kita dan kita mengembangkan. Kalau kita paham potensinya dan kita kembangkan, maka akan menjadi confidence. Confidence itu menjadi kompetensi psikologis yang pertama, yang kemudian akan berkembang memberikan pengaruh pada munculnya kompetensi-kompetensi yang positif yang akan membuat kita menjadi sukses. Jadi confidence itu adalah confidence akan kita capai kalau kita paham tentang diri kita, paham tentang kompetensi kita, dan kita punya kesempatan untuk mengembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menyelesaikan daily problem. Jadi kita memiliki problem solving yang baik, penyelesaian konflik yang baik, terutama yang konflik sehari-hari. Kalau konfliknya besar, barulah mungkin kita perlu untuk minta bantuan orang lain dan sebagainya. Tapi konflik-konflik sehari-hari bisa kita selesaikan dengan baik. Nah, itu adalah pilar yang kedua dari kesehatan mental. Dan pilar yang kedua ini agak susah untuk tercapai kalau kita tidak confidence yang pertama, yang dihasilkan oleh kita paham tentang potensi kita dan kita mengembangkannya. Kita paham watak kita, misalnya. Kita paham bagaimana kita marah. Kita belajar bagaimana kita mengelola emosi kita. Kita paham, oh itu yang buat saya marah, saya nggak mau ke situ. Saya akan hindari itu. Bagaimana kita mengkompromikan situasi agar kita nggak terus-terusan marah misalnya. Sehingga kemudian itu naik ke kedua. Kita menyelesaikan daily problem kita dengan baik. Daily problem ya, bukan problem-problem yang berat ya. Kalau yang problem yang berat ya kita mungkin butuh bantuan orang lain. Yang ketiga, kita produktif. Nggak mager, nggak baper. Jadi kita itu produktif orangnya. Hari-hari kita itu ada target, kita melakukan sesuatu dengan positif, misalnya ya. Ketika kita produktif, maka itu artinya kita sudah masuk di pilar yang keempat dari kesehatan mental. Baru kemudian kontributif. Jadi kita tidak hanya produktif untuk kita, tetapi kita produktif juga untuk kemaslahatan lingkungan. Nah, 4 hal ini itu yang berpengaruh kepada kesehatan mental. Makanya kalau misalnya dari usia dini, sejak dini misalnya kita orang tua ya, orang tua itu menurut saya salah satu hadiah besar dari orang tua terhadap anaknya adalah orang tua paham tentang potensi anaknya dan mengembangkannya. Orang tua paham tentang bakat dan minat anaknya dan mengembangkannya. Bakat dan minat anak yang memberikan adalah Allah. Gak usah digeser-geser, gak usah diganti-ganti yang lain. Yang ngasih itu Allah, bukan kita. Temukan itu, kembangkan. Kalau kemudian dikembangkan, anak akan menjadi confidence.
akan kemudian berkembang lagi hal-hal positif dalam hidupnya. Macam-macam. Baik itu kemudian efikasinya dia meningkat, hardiness-nya dia meningkat, ketangguhannya dia meningkat, kemampuan dia menyelesaikan masalah juga akan terasah gitu ya. Kalau dari kecil seperti itu. Makanya kemudian baru nanti akan beranjak ke pilar yang kedua, pilar ketiga, pilar keempat, dan seterusnya. Maka kalau misalnya ada pertanyaan ke saya, dulu pernah ada pertanyaan ke saya, kapan Bu sebaiknya memondokkan anak? Ini pertanyaan yang jawabnya nggak bisa sama antara satu orang dengan orang yang lain. Jawaban saya adalah ketika anakmu siap, ketika anak kita siap untuk kita pondokkan. Ketika anak kita sudah menunjukkan kemandirian, ketika anak kita sudah menunjukkan self-confidence, ketika anak kita sudah menunjukkan kemampuan fight back, self-defense, masukkan dia ke pesantren. Tapi kalau enggak, sama aja kita memasukkan anak kita ke kandang singa. Itu jawaban saya. Makanya kemudian yang pertama tadi itu tugas orang tua, bukan tugas pesantren itu. Yang mengembangkan, menemukan potensi dan mengembangkannya itu. Makanya tadi di antara penyebab bullying yang pertama paling banyak itu memang dari keluarga. Jadi pesantren itu hanya ketemu apa ya? Hanya nerimo masalah gitu loh ya. Ini sudah bermasalah dari rumah dibawa ke situ, akhirnya jadi troublemaker di situ. Apalagi yang pesantrennya jumlahnya banyak santrinya. Sehingga pengelolaannya, manajemennya mungkin masih agak berantakan, mungkin agak kewalahan, mungkin. Kalau pondok-pondok kecil yang jumlahnya santrinya dibatasi, itu malah lebih sehat kayaknya. Kenapa? Karena masih kecil. Tidak terlalu banyak santrinya. Tapi kalau udah ribuan, ya Allah. Sangat bergantung bagaimana kualitas dari manajemennya. Di antaranya komitmennya di dalam memberantas bullying. Begitu Pak Arief. Kemudian 2 minggu yang lalu saya dinas di Kendari, isu bullying di Ponpes cukup masif mungkin ya. Strategi selain sosialisasi dari SDM NU dan Ponpes apa ini ya? Untuk membuat profil Ponpes khususnya Ponpes NU seperti apa? Ya, kalau menurut saya mau nggak mau memang harus edukasi dulu Pak. Diedukasi dulu memang. Orang itu harus ngerti anak-anak misalnya nih, untuk mahasiswa baru, santri baru masuk itu sudah dijelaskan semua tentang bullying misalnya ya, tentang bullying. Kemudian bahwa bullying itu seperti ini. Kamu kalau diginikan berarti kamu dibully. Kamu kalau beginikan, kamu harus ngerti, kamu harus kemana, dan kemana. Mereka harus paham. Santri baru itu harus diberikan edukasi tentang pemahaman tentang bullying. Kalau kamu diginikan, ini masuknya dibully, apalagi terus-terusan. Jangan diam aja. Nah, itu dikasihkan ke santri-santri ini tadi. Kemudian menurut saya, pelaku itu sanksinya harus jelas. Jangan dibiarkan. Jangan dinormalisasi. Karena kan pesantren paling banyak kan di pesantrennya NU ya. Jangan sampai kemudian itu mencoreng gitu maksud saya ya. Padahal tidak semua pesantren yang seperti itu, hanya gara-gara beberapa pesantren gitu ya. Akhirnya kemudian nama baik pesantren semuanya akhirnya tercemar gitu ya. Dan memang isu bullying di pesantren ya memang cukup banyak menurut saya. Mungkin meskipun cuma verbal, kadang-kadang cukup banyak juga seksual bullying misalnya ya. Yang dimaksud seksual bullying itu seperti apa sih? Memang paling tinggi adalah penetrasi, pemaksaan hubungan seksual, baik itu yang dari depan maupun dari belakang misalnya ya. Kemudian apalagi ngintip, itu juga sudah masuk di ngintip mandi, itu juga sudah bullying seksual. Kemudian mutu-mutu ketika dia lagi mandi di foto untuk memuaskan gairahnya dia. Memfoto korban ketika mandi. Kadang-kadang kan ada beberapa pesantren tuh yang kamar mandinya nggak ada pintunya tuh, cuman selambu itu ya. Wah itu gampang dibuka serat-serat gitu. Terus difoto misalnya apa entah. Itu sudah masuk bullying seksual. Memang paling tinggi puncaknya itu di penetrasi pemaksaan hubungan seksual gitu ya. Dan jangan sampai seperti itulah. Dampaknya itu loh Mas, Masya Allah luar biasa trauma yang dia rasakan. Nah, kemudian harus jelas itu sanksinya untuk pelaku. Itu nggak bisa dibiarkan. Gitu, sesuai dengan tingkat keparahan. Gitu. Mungkin itu yang, dan ini harus membutuhkan kerjasama semua pihak. Gitu ya. Kalau saya ya, karena saya juga pernah mengeluarkan anak saya dari pesantren gara-gara di situ isu bullyingnya cukup tinggi gitu ya. Daripada anak saya menjadi korban dan memiliki trauma yang berkepanjangan, saya pindah dia dari situ, kemudian
Kemudian saya pindahkan ke pesantren yang lain yang saya tahu di situ komitmen untuk pencegahan bullyingnya tinggi. Sampai sekarang mereka mondok. Akhirnya mondok di situ sampai sekarang. Dulu awalnya Masya Allah luar biasa gangguan kesehatan mentalnya. Dia bukan korban, tapi dia adalah potential defender. Di awal-awal tahun pertama dia masuk. Tapi luar biasa karena sudah seperti kriminalitas gitu ya. Makanya ya ini nggak bisa dibiarkan. Laporkan ke pengurus kayak saya bilang. Sudah Umi, sudah tak laporkan. Terus nggak ada apa-apa. Wah ini nggak bisa kalau kayak gini. Saya bilang. Akhirnya sampai 1 tahun gitu. Akhirnya udah saya keluarkan aja biasanya. Daripada nanti terjadi sesuatu dan saya nggak mau beresiko menghancurkan masa depan dia karena mengalami trauma yang berkepanjangan, yang khawatirnya saya sendiri tidak bisa ngobati. Sudah saya keluarkan, ganti ke pondok yang lain sekarang. Dan sekarang aman, alhamdulillah. Maka itu tadi, memang perlu ada kesadaran dari setiap pondok pesantren untuk itu tadi, memperkuat perlindungan terhadap, memperkuat program anti bullying. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Arief ya. Adakah yang lain? Ya. Betul, Pak Arief. Ya memang harus masif bersama-sama semua pihak ya. Jadi jangan anti dengan edukasi anti bullying. Jadi kadang-kadang mereka tuh diem aja karena mereka nggak paham bahwa ini tuh namanya sudah bullying. Mereka nggak paham dan mereka harus apa mereka nggak tahu. Terutama yang baru-baru santri baru tuh ya Allah kasihan gitu ya. Oke, baik. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Yaitu tadi karena saya sering berhadapan dengan mereka yang menjadi korban bully dan itu luar biasa dampak yang mereka hadapi untuk kehidupan mereka. Bully loh ya. Kalau bully sudah ada empat hal tadi itu, intens dan seterusnya gitu ya. Gitu, Mbak Lain, apakah ada yang lain? Iya Bu, terima kasih sebelumnya sudah Ya. menjawab pertanyaan yang pertama. Selanjutnya ini ada dari Mbak Alaikin. Ya. Ya, mohon dibacakan ya Bu ya. Ya. Permisi izin bertanya Ibu. Sedikit mengingat masa-masa perjalanan di pesantren ketika kita berada di pesantren dan melihat terjadinya pembulian, bukan pelaku dan juga bukan korban. Bagaimana sih sikap terbaik kita menghadapi hal tersebut? Ya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya kita seperti potential defender ya, kita lihat ya Allah kok tapi mau bantu kok nggak berani gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah kita laporkan, jangan dibiarkan. Misalnya korbannya nggak berani ngelapor, nanti ketahuan Bu, kalau saya ngelapor nanti saya yang kena. Laporkan, tapi tetap harus dilaporkan. Misalnya dengan cara apa, kayak apa, pokoknya dilaporkan. Apalagi kalau kemudian bisa didokumentasikan, bisa ditulis siapa saja gitu ya. Memang harus dilaporkan, Mbak. Kalau nggak dilaporkan akan terus terjadi seperti itu. Bisa jadi mungkin nanti kita yang jadi korban. Memang untuk potential defender ini sebaiknya melaporkan gitu ya, agar supaya ada penghentian atau resolusi dari langsung masuk ke fase yang kelima tadi itu, fase resolusi atau fase penghentian bullying. Kalau enggak, ya terus berlanjut, Mbak. Gitu. Dan dia mungkin akan tidak hanya korbannya tidak hanya satu, bisa nanti nambah. Kenapa? Karena yang pendukung pasifnya atau pasif bullyingnya juga akan kemudian naik menjadi bullying, menjadi pelaku bully juga akan semakin banyak nanti. Kalau dilaporkan, nanti mungkin akan ada tindakan-tindakan pembinaan. Masih begitu laporkan lagi. Karena itu yang bisa kita lakukan. Sampai kemudian kita perlu untuk memberikan dukungan kepada korban. Perlu untuk kita berikan dukungan kepada korban, itu perlu. Dan kemudian misalnya kita merapatkan barisan pada potential defender itu tadi. Karena di banyak pelatihan atau namanya workshop untuk penguatan anti bullying ini mengumpulkan potential defender. Potential defender ada beberapa 5, 3, dikumpulkan, kemudian dikuatkan untuk kemudian melakukan untuk stand up, membantu siapa? Membantu defendernya, biar defender nggak sendirian. Ketika kemudian sudah kumpul barang nih dia tidak lagi menjadi potential defender, dia menjadi defender aktif gitu ya. Bullying akan berhenti, wedi dia, takut dia. Kenapa? Karena dia punya lawan yang seimbang. Begitu. Dia akan merajalela kalau pembelanya cuma satu, penolong hero-nya cuma satu, ya sudah nanti hero-nya bisa jadi korban juga gitu. Makanya perlu membangkitkan. Ini sudah ditemukan di banyak riset dan eksperimen-eksperimen untuk menangani bullying itu seperti itu. Jadi dan ini memang butuh kepekaan dari lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi siapa yang potential defender, siapa yang kemudian
pasif bully, siapa yang pendukung bully, siapa yang kemudian ini itu, dan kemudian diberikan pembinaan yang berbeda sesuai dengan status mereka. Begitu Mbak Lain. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Bagaimana Mbak Ya, Christine, apakah ada feedback atau pertanyaan lagi? udah. Oke, Nggak ada. mungkin Ya, ini makan. sedikit Oh, cukup. nambah sedikit. Ya, Gitu. itu dari Mohon, Yai. Yai. Nggih. Yang pertama kami ucapkan terima kasih Dr. Elo yang sangat luar biasa sekali penyampaiannya, dan pengalaman beberapa kali memang makanya kita mencoba untuk masifkan, terutama di Malang ini setiap aduan kita Ya, kemudian diskusikan dengan berbagai ahli untuk bisa menangani dan tidak berlarut-larut baik, ya, betul dan ya. tidak ada penyepelehan. Karena Ya, memang yang sering itu penyepelehan, terutama dari ya, orang tuanya betul. yang sudah sering Ya, mondok. ya, Orang tuanya yang mondok, guru-gurunya yang pernah mondok, tapi bahasanya jenengan tadi, dulu sama hari ini tuh berbeda. Karena ya, dulu itu memang bangkit dengan dibully, dalam tanda kutip, nggih. Hebat dengan dibully dulu. Karena memang, tapi bully itu mungkin sebenarnya bukan bully yang kita maksud hari ini, tapi bully iya, itu adalah bagaimana teman-teman kalau anak baru itu memang sering kakak-kakaknya itu membuat kehebohan-kehebohan sendiri iya, sehingga iya, dia harus tahan banting. Anak iya, di pondok itu harus tahan banting. Itu iya, kadang iya, mungkin masih sampai hari ini iya, pembelajaran tahan banting itu, iya, sehingga anak saya baru nyampe 1 bulan itu bajunya hilang, ininya hilang, semuanya udah. Tapi untung kita pernah mondok sehingga terapinya adalah kita. Terapinya iya, adalah kita sendiri. betul, Saya betul. bilang ini coba gini Iya, sehingga betul, betul. sekarang malah dia tahan, dia melawan apa Iya, karena iya, memang betul, betul. kita didik untuk dia hebat gitu. Iya, Artinya iya, betul. ketika dia dibully jangan sampai kamu kalah, kamu harus punya Self perlawanan yang defense. baik. Iya, iya, Nah, betul. ya, itu artinya kita ke pengurus atau kalau ke anak, ke orang tua, ternyata orang tua itu perlu kita kumpulkan, bukan Betul, hanya Yai. kepada anak. Betul. Betul. Kadang kan anak itu memang teleponnya ke orang tua Iya, kadang ngadunya ke orang tua. bingung. Iya, ngadunya ke orang Betul, tua. Mungkin bukan ke pengurusnya, bukan ke kiainya, bukan betul. ke, tapi ke Maka orang orang tua. tua yang kita Betul, perlu betul. diisi kayak tadi itu, dokter, Iya. orang tuanya. Untuk menjadi psikiater itu Biar orang lebih tua. peka, Karena ya, biar lebih peka. lebih Dan tidak peka, malah betul. menyalahkan, Yai. Tidak malah menyalahkan. Sering, ya. Akhirnya kalau Iya, anak sudah terbiasa dengan masalah di pondok, kemudian orang tua itu iya. mampu membangkitkan, dia luar biasa loh Bu Dokter. Nanti Memberikan kalau dukungan. keluar dari Betul, pondok dia betul, hebat. betul. Iya, Itu betul. karena memang di pondok itu dengan berbagai masalahnya, Iya, tapi memang pondok memang harus punya aturan dan yang iya, lainnya. iya. Nah, nanti suatu saat kita mungkin bisa mengumpulkan orang tua atau perwakilan dari orang tua untuk diisi seperti yang tadi ini. Oke. Menarik sekali. Terima kasih Bu Dokter atas Sami-sami, berbagai Pak Yai. nggih matur suwun IPNU, IPPNU. Nggih ngeten mawon. Oke, terima kasih banyak ya Ibu atas jawabannya yang luar biasa sekali. Ini sangat relate banget ya bagi kita yang sekarang sedang menghadapi mungkin contohnya saya sendiri mungkin ya karena sekarang juga menghadapi mungkin wali murid kayak gitu ya Bu. Jadi mungkin harus siap juga harus mengasih kasih pemahaman ke orang tua atau wali wali santri dan semacamnya gitu. Ini sangat relate sekali dan ya, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Mungkin, Amin, amin, amin. amin. Dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi, mungkin satu pertanyaan lagi. Bisa langsung on mic atau lewat chat, bisa ya, teman-teman. Silakan, Bapak Ibu semuanya. Ini sangat luar biasa sekali, Bu. Oke, tidak ada. Istilah era mesti menyesuaikan bagi sendiri. Saya mungkin sedikit bertanya pada Yai Halimi ya. Mungkin saya juga butuh informasi ya Mbak ya. Yai, program Roots itu sudah masuk ke pesantren apa belum ya? Belum kita terima, belum
Ada, kalau di FKPP juga nggak ada. Kebetulan saya juga di FKPP, ketua FKPP, ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren juga belum. Berarti belum menyasar pesantren ya. Belum sepertinya. Nggih. Kalau gitu diinisiasi sendiri aja, ya. Nggih, insya Allah. Nggih, Baik, baik. insya Allah. Ya, Prof. Oke. Monggo Mbak, lain, sampun. Nggih, Bu, sampun. Alhamdulillah ya. Sepertinya nggak ada. Teman-teman barangkali nanti ada pertanyaan menyusul, mungkin bisa menghubungi kami, salah satu ya, nanti kita bisa menyampaikan ke Ibu atau ke Yai Halimi gitu ya. Mungkin tadi dari banyaknya pemaparan materi itu sangat luar biasa sekali. Semoga bisa menjadi pedoman atau pelajaran untuk kita, pegangan untuk menghadapi fenomena-fenomena yang ada gitu, seperti tadi bullying, cara menghadapinya, bagaimana kita harus bersikap itu, apalagi kita seorang santri, mahasiswa, mungkin siswa, siswi, dan semuanya ya. Dari eh, pemaparan semuanya. Jadi kita webinar ini membuka mata untuk kita bahwa pencegahan bullying itu dimulai dari diri kita sendiri gitu ya. Setiap individu berhak merasa aman, Ya. berhak merasa dihargai. Mari kita jaga dan ciptakan ruang yang bebas dari kekerasan dan terus saling mendukung untuk menciptakan kedamaian di sekitar kita. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi disampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Halimi Zuhdi MA, Ibu Elok Halimatus Sadiah atas ya waktunya, atas materinya, atas pelajarannya yang sangat luar biasa ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya Ibu juga saya dari perwakilan pengurus ya. Mohon maaf apabila selama berjalan acara banyak kesalahan gitu dan mohon bimbingan juga Bapak Yai, Ibu, mungkin barangkali nanti kita bisa menindaklanjuti mohon bimbingannya seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Neng, nanti yang rekamannya nanti bisa diposting di YouTube-nya Ibnu biar banyak dibaca, didengar oleh banyak orang. Nggih. Nggih. Ya, siap. Nggih. Ih. Utas. Ya, sekali lagi mohon bimbingannya, Pak Yai, Ibu. Semoga nanti kita bisa berlanjut. Bukan ini yang pertama dan terakhir, tapi kita bisa berlanjut seterusnya. Oke, mungkin itu saja. Baik, sebelum kita menutup acara ini, mungkin Bapak Yai Halimi Zudi bisa berkenan untuk membacakan doa sebagai penutup. Doa alhamdulillah mawon. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Acara yang terakhir penutup, alhamdulillah tadi sudah ditutup oleh Bapak Yai. Ya, sebelum kita tutup, sebelum kita close atau keluar dari Zoom meeting, bisa ya semuanya teman-teman bisa on cam untuk sesi dokumentasi. Oke, silakan untuk on kameranya kita tunjukkan muka wajah-wajah cantik ganteng kita semuanya ya, yang bahagia, yang ceria. Monggo. Rekanita Bilkis nanti bisa minta tolong bantuin screenshot ya. Iya. Silakan rekan-rekan semua, rekan-rekan kita semuanya bisa on kamera untuk sesi dokumentasi. Ini ada 2 slide ya. Masya Allah, antusiasnya sangat tinggi banget hari ini ya. Oke, mungkin sudah siap untuk diambil dokumentasi? Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi slide keduanya, Mbak Bilkis. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan selama berjalan acara. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Amin. Terima Elek, kasih. oke. Terima kasih. Prof. Sami-sami, Ella. Yai. Iya. Monggo, assalamualaikum, saya live, nggih. Terima kasih rekan-rekan Nita semuanya.